Bab 621 Rambut Keperakan Berbalik. Ledakan, cahaya darah yang menghancurkan bumi secara tirani dibebankan ke wilayah yang ditutupi dengan cahaya suci dan emas. Binatang darah iblis yang memancarkan aura kekerasan dan ganas juga muncul di balik cahaya keemasan yang terbentuk dari Phoenix emas suci seperti iblis. Perubahan mendadak membuat semua orang merasa terkejut. Mereka tidak akan membayangkan mengapa orang besar itu akan meledak ke battle stage yang bukan miliknya. Apa yang dia coba lakukan? Beberapa orang tak terkendali melebarkan mata mereka saat mereka bergumam. Mengaum, tepat ketika semua orang linglung, Demonic Blood Beast mengeluarkan raungan ganas, mengepalkan tinjunya dengan cahaya darah yang memancar keluar dan dengan kejam menembakkannya. Itu seperti bintang jatuh merah, menghantam keras Phoenix emas suci dengan kecepatan kilat. Tinju itu sangat ganas, tercela, hanya sekelompok, 2 lawan 1. Gadis-gadis pengganggu. Petik 2. Ketika niat Sue Tianhe benar-benar terungkap, banyak siswa bereaksi dalam sekejap saat segala macam kutukan menutupi langit. Mereka dipenuhi dengan kemarahan saat mata mereka menunjukkan penghinaan. Tidak peduli apa aturannya, pertempuran ini adalah pertarungan 1 lawan 1, bertarung dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Tidak peduli apa hasilnya, pemenang akan dihormati oleh orang lain. Namun, tindakan Sue Tianhe jelas melanggar keadilan ketika dia menggunakan cara seperti itu. Lebih jauh lagi, poin utamanya adalah bahwa itu adalah gadis yang benar-benar cantik. Siapapun dalam hati akan memukul bibir mereka jika mereka melihat 2 pria menggertak seorang gadis. Kutukan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah yang paling keras, dengan wajah pucat. Meskipun mereka tidak dapat menemukan kata-kata vulgar dan kasar lainnya, suara mereka dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan para siswa Akademi Spiritual Saint sedikit aneh saat mereka bertukar pandang, tetapi mereka tidak berani membantah, jika mereka menarik kemarahan semua orang. Ledakan, serangan Sue Tianhe terlalu mendadak dan juga di luar dugaan Wen Qingxuan. Jadi, ketika dia merasakan fluktuasi yang datang dari punggungnya, ekspresi wajahnya yang cantik juga berubah secara tak terkendali. Namun, Wen Qingxuan adalah seseorang yang ketenarannya bisa menyaingi Jisuan. Jelas, itu tidak sepenuhnya karena penampilannya yang menawan, karena dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan dan bakat, seseorang yang bahkan Jisuan tidak berani meremehkannya. Jadi, pada saat yang berbahaya seperti itu, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Pada saat ini, dia mengatupkan giginya saat sayap Phoenix emas suci terbentang dari belakang, membentuk perisai emas besar. Ledakan, tinju merah darah menghantam perisai emas yang terbentuk dari sayap emas. Dalam sekejap, dampak yang mengerikan mendatangkan malapetaka, menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi juga. Di sayap emas, bulu-bulunya hancur, berubah menjadi layar kilau emas. Wajah Wen Qingxuan langsung memucat, karena pembelaannya terlalu terburu-buru, jadi, meskipun dia berhasil memblokir serangan Sue Tianhe, dia juga menderita luka. Ledakan, tepat saat Wen Qingxuan membagi perhatiannya untuk memblokir serangan Sue Tianhe, Jisuan tersenyum tipis di depannya saat ilusi cahaya suci yang menunjukkan tanda-tanda bubar beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi bercahaya. Tak lama setelah itu, cahaya suci berkumpul di tangan ilusinya dan membentuk tombak cahaya besar dengan ukuran 1000 kaki. Seni cahaya suci yang hebat, turunnya tombak suci. Jisuan mengacungkan jarinya saat tombak suci di tangan ilusi cahaya bersiul. Dalam sekejap, itu muncul di atas Phoenix emas suci. Fluktuasi yang datang darinya sepertinya bisa menembus langit dan bumi. Segel darah iblis. Ketika Jisuan melepaskan serangannya, Sue Tianhe, yang berdiri di bahu Demonic Blood Beast, juga menunjukkan senyum ganas. Dalam sekejap, dia membentuk segel dengan tangannya, dan seiring dengan perubahan segelnya, binatang darah iblis yang besar juga membentuk segel yang serupa. Cahaya berdarah membubung ke udara, dan segel kecil dan besar yang tampak seolah-olah menyatu dari darah melesat keluar dan dengan cepat bergabung bersama di udara. Itu meluas hingga ukuran beberapa ratus kaki saat menekan ke arah Wen Qingxuan dan Phoenix emas suci, bersama dengan gelombang pasang aura yang berbau darah. Serangan keduanya begitu kuat sehingga membuat setiap ahli yang telah melalui hati bencana roh kelas 3 gemetar. Level serangan itu sudah mendekati level ahli Sovereign Realm. Saat tekanan besar menyelimuti, Wen Qingxuan dengan kuat mencengkeram tombak panjangnya. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, matanya yang indah masih dipenuhi dengan kebanggaan, tanpa rasa takut. Dia seperti Phoenix emas suci yang sombong.
Wen Qingxuan dengan berat menginjak tombak emasnya saat cahaya keemasan yang bersinar memancar dari Phoenix emas suci ke segala arah. Cahaya keemasan itu sangat kental, seolah-olah menjadi cairan berwarna emas. Selanjutnya, cairan emas itu memadat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa saat, itu telah terbentuk menjadi bola emas besar yang menyelimuti Phoenix emas suci. Bola emas itu berkelap-kelip dengan kilau bercahaya, bulat sempurna tanpa cacat. Ada juga gambar Phoenix emas yang menjulang di permukaannya. Ketegasan yang diberikannya sepertinya bisa menahan serangan paling menakutkan di dunia ini. Perlindungan emas. Saat bola emas terbentuk, kulit dingin Wen Qingxuan bergema di antara langit dan bumi. Menghadapi serangan Jisuan dan Sue Tianhe, bahkan jika Wen Qingxuan telah menggunakan kekuatan dari esensi jiwa Phoenix emas suci, dia hanya bisa menggunakan pertahanan terkuat yang dia miliki. Ledakan. Ketika bola emas terbentuk, serangan mengejutkan dari Jisuan dan Sue Tianhe mencapainya pada saat yang sama dan menghantam bola emas di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dalam sekejap, suara yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang ledakan emas yang terlihat meledak. Awan di langit langsung tercabik-cabik. Baik Jisuan dan Sue Tianhe terbang menjauh dari dampak yang mengerikan itu. Ilusi cahaya hancur dan peti demonik Blood Beast juga telah tenggelam oleh tambalan besar, mengeluarkan raungan melolong. Namun, tatapan semua orang menatap wilayah yang tertutup cahaya keemasan. Bola emas itu masih utuh. Retakan. Namun, keheningan hanya berlangsung sesaat, sebelum wajah semua orang mengalami perubahan drastis saat retakan muncul di bola emas dan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Dalam beberapa saat, retakan sudah menutupi seluruh bola emas. Jelas, bola emas telah mencapai batasnya dan meledak. Bola emas meledak bersama dengan tangisan Phoenix yang menyedihkan. Sosok kolosal Secret Golden Phoenix sebenarnya dengan cepat memudar saat siluet ramping dikirim terbang menjauh dari benturan. Siluet ramping berdiri di udara saat seteguk darah menyembur dari mulutnya, wajahnya yang cantik juga pucat. Baik itu Jisuan atau Sue Tianhe, keduanya memiliki kemampuan untuk menyamai dia, dan sekarang setelah mereka berdua bersekutu, tentu saja sulit bagi Wen Qingxuan untuk menyaingi mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Siswa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi mulai mengutuk dengan kemarahan di wilayah ini. Di udara, 5 dekan agung tidak berbicara setelah menyaksikan adegan itu, hanya dekan Tang Qiyu dari Akademi Myriad Phoenix yang sangat tidak enak dilihat pada saat ini. Namun, dia tidak berbicara karena ini adalah dalam aturan untuk Battle of the Champion. Tidak peduli apapun cara yang dilakukan para peserta, yang terakhir bertahan adalah sang juara. Namun, tidak ada yang menyangka Sue Tianhe tiba-tiba menyerang Wen Qingxuan. Sepertinya orang itu tahu bahwa tidak mungkin dia bertarung dengan Luo Li sendirian, karena itu, dia memutuskan untuk membantu Jisuan mengalahkan Wen Qingxuan terlebih dahulu, sebelum keduanya bekerja sama untuk mengalahkan Luo Li. Di langit, ekspresi Sue Tianhe acuh tak acuh saat dia melihat Wen Qingxuan yang terluka parah. Dia bertukar pandang dengan Jisuan saat noda dingin melintas di matanya. Mereka berdua sangat menyadari kekuatan Wen Qingxuan, dan sekarang mereka memiliki kesempatan, maka mereka pasti harus melukainya sampai dia tidak bisa lagi bertarung dan mereka tidak bisa memberinya waktu untuk pulih. Dengan demikian, menghadapi kutukan yang terdengar di wilayah ini, mereka berdua menembakkan telapak tangan sekali lagi. Dua energi spiritual yang agung tersapu saat mereka dengan kejam menembak ke arah Wen Qingxuan, yang energi spiritualnya benar-benar berantakan. Melihat tindakan mereka, kutukan kemarahan menjadi lebih intens. Wen Qingxuan berdiri di udara karena dia juga merasakan serangan kejam dari keduanya. Meskipun dia ingin membela diri, energi spiritual di tubuhnya berantakan, dan sulit baginya untuk mengendalikannya saat ini. Karena itu, dia menghela nafas dan menutup matanya. Ketika gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix menyaksikan adegan itu, mereka yang kepribadiannya sedikit lemah memiliki mata memerah. Ledakan. Namun, tepat ketika semua orang menghela nafas dengan kasihan, Sword Inten yang menusuk langsung melonjak ke langit. Semua orang melihat ke atas dan pedang besar dengan kejam membelah lautan darah yang luas. Lautan darah menghilang, dan sesosok dengan cepat meledak dan berada di belakang Wen Qingxuan dalam sekejap saat dia memegang pinggang yang terakhir dan pedang Dewa Luo di tangannya tiba-tiba tersapu. Cahaya pedang mendatangkan malapetaka karena merobek dua energi spiritual terpisah. Berdesir, perubahan mendadak itu sekali lagi menarik napas terkejut dari siswa yang tak terhitung banyaknya.
Semburan sorakan yang menggetarkan langit dan bumi terdengar, dan gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix sedikit tercengang ketika mereka melihat gadis cantik yang sedang menggendong Wen Qingxuan di pinggangnya saat ini. Detik berikutnya, mata mereka berkedip-kedip dengan bintang-bintang saat mereka terbawa dan berteriak. Wah, itu gadis bernama Luo Li. Betapa tangguh. Dia sangat keren, aku sangat menyukainya. Petik 2. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya diteriakkan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, yang langsung membuat mata para siswa laki-laki dari berbagai akademi lain di sekitarnya menjadi gelap. Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka hampir pingsan. Di bawah teriakan, Luo Li melonggarkan cengkeramannya di pinggang Wen Qingxuan saat dia melihat Ji Xuan dan Sue Tianhe, yang ada di depannya, dengan tatapan dingin. Pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa kamu baik-baik saja? Luo Li berbalik saat dia melihat Wen Qingxuan yang pucat. Aku baik-baik saja, kita berdua bisa pergi bersama. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia berjuang sedikit dalam upaya untuk bertarung lagi. Namun, energi spiritual yang kacau di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, yang membuatnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Cederamu terlalu parah, istirahatlah sebentar, aku akan memblokir mereka. Luo Li berbicara perlahan. Tidak, Wen Qingxuan dengan cemas berkata, karena dia tahu betapa kuatnya Ji Xuan dan Sue Tianhe jika mereka ingin bergandengan tangan. Luo Li tidak berbicara apa-apa lagi saat dia memegang pedang Dewa Luo dan perlahan melangkah maju. Ekspresi tenangnya yang awalnya dia kenakan dipenuhi dengan niat membunuh saat SWOT Inten yang menusuk memenuhi langit dan bumi. Wen Qingxuan melihat ke arah Luo Li dan dengan terkejut menyadari bahwa rambut panjang keperakan yang terakhir benar-benar berbalik. Rambut keperakan itu berubah menjadi hitam. Bab 622 Roh Sungai Luo. Luo Li dengan santai melangkah maju dengan langkah seperti lotus. Seiring dengan setiap langkah, rambut panjang keperakan standarnya berubah menjadi hitam. Dalam beberapa saat, rambutnya yang bersinar dan dingin menjadi hitam seperti tinta. Secara alami, perubahan tidak hanya terbatas pada rambutnya, tetapi bahkan temperamennya juga berubah seiring dengan itu. Jika dia biasanya tenang seperti teratai di lembah yang dalam dengan pesona independen yang luar biasa, saat ini dia memancarkan hawa dingin. Matanya yang sebening kristal dipenuhi dengan rasa dingin, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang mengabaikan semua orang seperti semut di depan singgasananya. Di langit, Ji Xuan dan Sue Tianhe mengedipkan mata saat mereka melihat keadaan Luo Li saat ini dengan tatapan berat. Jelas, mereka memiliki perasaan yang aneh dan berbahaya. Namun, mereka tidak berbicara karena mereka tahu bahwa Luo Li secara alami memiliki kartu trufnya sendiri. Namun, mereka juga bukan orang yang mudah dipusingkan, dan, saat ini, dengan keduanya bergandengan tangan, itu pasti bukan tugas yang mudah bagi Luo Li untuk menghadapi mereka berdua, bahkan jika dia memiliki kartu truf yang kuat. Haha, sepertinya kamu berencana untuk menghadapi kami berdua. Sue Tianhe berbicara dengan tatapan menakutkan dan tawa yang aneh. Luo Li acuh tak acuh menatapnya tanpa membalas kata-katanya. Dia dengan ringan menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel kuno saat suaranya yang lembut bergema. Sungai Luo, ledakan. Ketika dua kata itu terdengar, tornado tiba-tiba terbentuk di wilayah ini. Energi spiritual yang ada di antara langit dan bumi juga mengamuk. Fluktuasi intens muncul di belakang Luo Li, dan, setelah itu, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sebuah sungai besar muncul, dan ujung sungai tidak terlihat. Sungai itu sangat bersinar, itu menggeliat seolah-olah itu adalah naga kuno, membuat orang lain terpana karenanya. Meskipun sungai ini hanyalah ilusi, luasnya yang diberikannya membuat banyak orang linglung. Sedemikian rupa sehingga bahkan dekan dari berbagai akademi spiritual telah sedikit berubah, ekspresi terkejut di wajah mereka. 5 dekan agung berkedip dengan serius saat mereka melihat ke sungai kuno. Berdesir, samar-samar, ada suara jernih dari air yang mengalir, dan di dalam suara itu, sesuatu muncul seolah-olah menyimpan energi aneh yang dimabukkannya. Luo Li masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan di depan dadanya. Ledakan, di dalam sungai kuno yang menggeliat, pilar perang yang deras langsung membubung ke langit saat ekspresi semua orang berubah saat menyaksikan sungai itu berbentuk sepasang sayap raksasa yang terbuka. Energi spiritual antara langit dan bumi langsung berubah menjadi kekerasan. Pilar air berubah menjadi kabut saat turun, mengungkapkan gambar cahaya yang tingginya kira-kira 100 kaki.
Petarung itu ramping dan anggun saat melayang di atas sungai kuno dan penampilannya agak mirip dengan Luo Li, tetapi pada saat yang sama, tidak. Dia dengan ringan mengepakkan sayapnya saat kecantikan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan. Semua orang di dunia ini kehilangan warna dibandingkan dengannya. Dia seperti perwujudan kecantikan. Juga, semua orang bisa merasakan aliran fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Mereka semua tercengang ketika mereka menyaksikan adegan itu. Di langit, wajah Jisuan dan Sue Tianhe mau tak mau berubah. Yang pertama memiliki alisnya yang terkunci rapat, sementara yang terakhir tampaknya telah menemukan sesuatu saat noda keheranan melintas di matanya, sebelum dia berteriak, "Itu, roh sungai Luo." Roh sungai Luo. Hati Jisuan juga terkejut saat pupilnya menyusut, binatang spiritual paling misterius yang berada di peringkat 5 dari peringkat bumi Myriad Beast Records. Di dunia 1000 besar, catatan binatang segudang dibagi menjadi 2 peringkat, dan peringkat bumi adalah kategori binatang spiritual. Dengan demikian, kadang-kadang dikenal sebagai catatan binatang spiritual. Dalam catatan binatang spiritual, ada jenis binatang spiritual yang peringkat 5, roh sungai Luo. Dari sudut tertentu, roh sungai Luo adalah jenis keberadaan paling misterius dalam catatan binatang spiritual, karena tidak dilahirkan melalui garis keturunan, tetapi jenis keberadaan misterius yang menggunakan sungai Luo sebagai tubuh ibu. Di zaman purba dunia 1000 besar, ada sungai misterius yang dikenal sebagai sungai Luo. Sungai itu tampaknya telah ada sejak zaman purba, menjadi sangat kuno dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak ada habisnya dan dalam. Namun, itu dihancurkan dalam kesengsaraan yang mengerikan dari invasi asing. Setelah itu, sangat jarang roh sungai Luo muncul. Roh sungai Luo membutuhkan kondisi yang keras untuk dilahirkan. Tidak hanya membutuhkan sungai Luo untuk bertindak sebagai tubuh ibu, tetapi juga membutuhkan seseorang yang sangat cocok dengannya untuk menyatu ketika masih dalam tahap bayi di dalam tubuh ibu. Jika tidak, begitu roh sungai Luo lahir, itu akan menghilang ke dalam ketiadaan dan menghilang ke dalam sungai Luo. Fusi juga sangat aneh. Tidak hanya itu tidak akan membahayakan tubuh utama, itu akan melengkapi kedua belah pihak di jalur kultivasi. Dengan demikian, itu dikenal sebagai sesuatu yang membuat para pembudidaya ngiler. Di zaman purba, sebelum sungai Luo dihancurkan, ada sekelompok ahli yang sangat cocok dengan roh sungai Luo, dan kelompok khusus ini adalah kekuatan kuat yang memainkan peran besar dalam melindungi 1000 besar dunia dari kesengsaraan itu. Tetapi sekarang setelah sungai Luo dihancurkan, jelas tidak mungkin bagi kelompok itu untuk kembali ke kejayaan seperti di masa lalu. Dengan demikian, roh sungai Luo secara bertahap menjadi binatang spiritual paling misterius dalam catatan binatang spiritual. 4 peringkat atas catatan binatang spiritual adalah 4 roh agung, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Namun, mereka hanya simbolis karena garis keturunan yang dimiliki oleh keempat orang itu tidak mungkin dibatasi pada catatan binatang spiritual. Tidak hanya mereka memiliki peringkat tinggi dalam catatan binatang spiritual, itu bahkan lebih menakutkan di peringkat surgawi catatan binatang segudang, yang juga dikenal sebagai catatan binatang surgawi, di mana peringkat mereka juga berada di peringkat teratas. Satu-satunya alasan mengapa keempatnya menduduki 4 peringkat teratas dari catatan binatang spiritual adalah karena mereka harus melewati tahap bayi mereka sebelum menjadi binatang surgawi yang asli. Jadi, berbicara dari sudut tertentu, peringkat pertama catatan binatang spiritual dapat dianggap sebagai roh sungai Luo, yang berada di peringkat kelima. Selanjutnya, roh sungai Luo juga memiliki kemampuan untuk berevolusi. Meskipun tidak terikat oleh garis keturunan, itu sangat mengerikan ketika berevolusi, roh sungai Luo akan menjadi dewa sungai Luo. Kekuatan yang dimilikinya hanya bisa disaingi oleh Sovereign Divine Beast yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Inilah mengapa roh sungai Luo sangat langka saat ini, itulah alasan mengapa wajah Sue Tianhe dan Jisuan sangat tidak sedap dipandang ketika mereka melihat Luo Li memanggil gambar itu. Dia sebenarnya adalah tuan rumah dari roh sungai Luo, bagaimana mungkin? Jisuan bergumam dengan alisnya dirajut. Meskipun sungai Luo telah dihancurkan, masih ada sisa-sisanya, dan di dalam klan Dewa Luo, ada sungai Luo yang tersembunyi. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa sisa kecil sungai Luo itu benar-benar dapat melahirkan roh sungai Luo, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Wajah Sue Tianhe pucat saat dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Jadi begitu, Jisuan menganggukkan kepalanya dari penjelasannya.
Tapi tidak ada yang perlu ditakuti. Roh Sungai Luo itu masih dalam tahap bayi. Itu belum sepenuhnya dewasa. Sue Tianhe berbicara dengan dengusan dingin. Tatapan Jisuan berkedip saat kembali ke ketidakpedulian. Kalau begitu, aku akan melihatnya, dan melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tatapan Sue Tianhe menakutkan. Sekarang Wen Qingxuan telah dikalahkan, tidak mungkin bagi Luo Li untuk berdiri sendiri. Bahkan jika dia mengungkapkan kartu trufnya yang menakjubkan, dia, Sue Tianhe juga bukan sampah yang bisa ditangani dengan mudah. Dia membuat senyum menakutkan ke arah Luo Li saat dia mengeluarkan raungan yang dalam. Lengannya, yang awalnya mengerikan dan berwarna merah tua, dimasukkan ke dalam kepala Demonic Blood Beast. Setelah itu, semua orang menyaksikan lengannya menggeliat keras, seolah-olah makhluk merah darah segar terus-menerus disuntikkan ke Demonic Blood Beast. Saat darah mengalir masuk, Demonic Blood Beast yang mengerikan itu semakin merah warnanya. Paku yang menonjol dari punggungnya perlahan memanjang karena menjadi lebih menyeramkan dan mengerikan. Mengaum, The Demonic Blood Beast menghadap ke langit saat meraung, aura tak menyenangkan yang melonjak langsung membuat warna langit dan bumi berubah. Lonceng darah iblis. Ketika raungan Sue Tianhe bergema, cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari mulut Demonic Blood Beast saat itu melebar dan berubah menjadi lonceng berdarah kolosal. Lonceng berdarah kolosal tampak seolah-olah terbuat dari darah. Bahkan pada saat ini, darah masih menetes darinya. Di permukaan bel, wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan teriakan yang bergema di antara langit dan bumi. Lebih jauh lagi, jeritan itu sepertinya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hati seseorang karena banyak siswa di sekitar tahap pertempuran merasakan energi spiritual di tubuh mereka sedikit di luar kendali, bahkan darah mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ledakan, The Demonic Blood Beast mengacungkan tinjunya saat membanting keras ke Demonic Blood Bell. Dalam sekejap, aura tak menyenangkan yang sangat deras menyelimuti langit dan bumi saat cahaya berdarah setinggi 100 kaki menyembur keluar. Itu seperti naga yang mengaum yang berlari di sepanjang gelombang suara aneh yang melesat ke arah Luo Li. Luo Li mengangkat matanya, tidak ada riak di wajahnya yang cantik. Dia hanya mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dan sosok besar yang memiliki kecantikan mutlak juga mengangkat tangannya. Ledakan, aliran bergelombang yang tampak bermuatan lembut dan dengan lembut berbenturan dengan cahaya berdarah. Berderak, berderak, pada saat tabrakan itu, tidak ada dampak energi spiritual yang menyebar. Namun, cahaya berdarah itu langsung pecah saat dilarutkan oleh aliran air yang jernih dan lembut itu. Sungai Luo primordial awalnya memiliki kemampuan untuk melarutkan semua hal di dunia. Menghancurkan serangan Sue Tianhe dengan satu gerakan, Luo Li tidak memberinya waktu untuk pulih saat dia membentuk segel dengan tangannya dan aliran air yang jernih menyatu menjadi gelombang deras. Dalam sekejap, itu sudah berada di atas lonceng darah iblis saat menelannya. Berderak, berderak, ada serangkaian suara berderit, sebelum lonceng darah iblis dibubarkan menjadi ketiadaan setelah ditelan oleh ombak. Wajah Sue Tianhe langsung berubah. Namun, sebelum dia bisa melepaskan gelombang serangan lagi, dia merasakan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Setelah itu, dia mengedipkan matanya ketika dia melihat ruang di sekitarnya terkoyak. Air jernih yang deras mengalir keluar saat berubah menjadi danau, menjebaknya di dalam. Serangan yang terlihat lembut itu membuat Sue Tianhe merasakan bahaya yang fatal. Bab 623 Kartu Tram Sejati. Menabrak, suara aliran air yang jernih masih tertinggal di langit, dan karena suara yang nyaring itu, banyak siswa merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jelas, mereka merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam air yang mengalir lembut itu. Aliran air yang jernih dan lembut berubah dari aliran besar menjadi danau saat menelan Sue Tianhe, serta binatang darah iblis di dalamnya. Wajah Sue Tianhe sangat tidak enak dilihat saat dia melihat air jernih yang mengalir di sekelilingnya. Namun, dia bukan seseorang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Matanya menjadi gelap saat segelnya berubah, Demonic Blood Beast meraung sambil melebarkan mulutnya yang mengerikan. Sinar besar cahaya berdarah ditembakkan saat riak energi spiritual yang merajalela menyapu. Itu tidak terlalu efektif ketika cahaya berdarah yang ganas menghantam dinding air, dan di bawah gerusan aliran air, itu dengan cepat menghilang. Danau yang tampak lembut adalah penjara yang tidak bisa ditembus. Pada saat ini, yang memenjarakan Sue Tianhe di dalamnya. Luo Li berdiri di udara saat dia melihat Sue Tianhe, yang berjuang keras.
Tak lama setelah itu, dia mengulurkan tangannya saat dia dengan ringan menunjuk ke bawah. Ledakan, danau yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi ganas dan samar-samar, wajah buas mulai muncul. Aliran air menyusut saat gelombang deras dengan kejam menghantam sosok kolosal binatang darah iblis, bersama dengan riak aneh. Berderak, berderak, jeritan melolong terdengar dari dampak ombak. Kabut naik dari sosok kolosal binatang darah iblis saat bercak besar darah dan daging dilarutkan. Secara alami, binatang darah iblis bukanlah tubuh jasmani, itu hanya bentuk jiwa. Apa yang larut bukanlah daging dan darah asli, tetapi energi spiritual dan esensi jiwa murni. Dengan demikian, dihadapkan dengan gerusan konstan dari danau yang luas, semua orang dengan jelas menyaksikan adegan sosok kolosal demonic blood beast menyusut dengan cepat, dan jelas, alasannya adalah karena energi spiritual terus-menerus habis. Wajah Sue Tianhe pucat saat dia berdiri di bahu binatang darah iblis, tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan danau yang lembut dan tampak jernih itu. Dengan demikian, dia hanya bisa menatap saat demonic blood beast dibubarkan oleh danau yang deras. Dalam waktu kurang dari 10 napas, binatang darah iblis yang terperangkap di danau yang deras telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, bahkan riak energi spiritual yang kejam mulai layu. Ular dari sungai Luo, wajah cantik Luo Li masih mempertahankan penampilannya yang tenang saat dia membentuk segel dengan satu tangan. Mendesis, desisan menusuk bergema dari danau dan dengan gemerisik, danau itu terkoyak saat selusin ular sanca air bergegas maju, mengayunkan ekor mereka saat mereka melilit ke demonic blood beast. Energi mengerikan itu langsung membatasi pergerakan demonic blood beast, kekuatan di baliknya sepertinya mencoba untuk menghancurkan demonic blood beast hingga hancur. Wajah Sue Tianhe mengerikan saat dia memasukkan kedua tangannya ke dalam demonic blood beast saat esensi darah di tubuhnya menyembur keluar. Namun terlepas dari usahanya, dia hanya bisa bertahan. Juga, dia merasa bahwa saat tekanannya semakin kuat, pertahanannya secara bertahap memudar. Kemampuan melarutkan sungai Luo ini terlalu sombong. Ketika banyak siswa di sekitar battle stage menyaksikan adegan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru karena tidak ada yang mengira bahwa kartu truf Luo Li akan sangat kuat ketika dia mengungkapkannya. Begitu dia bergerak, dia berhasil menekan Sue Tianhe secara menyeluruh. Kakak senior Luo Li lakukan. Banyak siswa di arah Akademi Spiritual Surga Utara memiliki ekspresi gembira saat mereka meneriakkan sorakan mereka. Meskipun mereka kehilangan peserta terkuat mereka, Mu Chen, penampilan Luo Li membuat mereka merasa terkejut juga. Meskipun juara dari turnamen Akademi Spiritual besar ini belum muncul, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Akademi Spiritual Surga Utara adalah yang paling cerdas. Berderak, di bawah teriakan deras, wajah Sue Tianhe semakin pucat saat suara berderit datang dari tubuh binatang darah iblis kolosal. Itu adalah tanda bahwa itu telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, demonic blood beast pasti akan dihancurkan dan pada saat itu, Sue Tianhe juga akan menderita luka berat dan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Luo Li. Tepat ketika Sue Tianhe hampir mencapai batasnya, teriakan elang kuno terdengar di antara langit dan bumi. Kelopak mata semua orang berkedut saat mereka melihat ilusi elang turun dari langit. Ilusi itu tampak seolah-olah telah menembus ruang angkasa dan memasuki danau untuk menyerang tubuh Sue Tianhe. Ledakan, ledakan, gambar itu muncul saat banyak ular sanca dihancurkan. Ledakan, merasakan bahwa pengekangan telah melemah, Sue Tianhe segera mengendalikan demonic blood beast untuk membubung ke cakrawala, melarikan diri dari telan danau, sebelum dia menghentikan jejaknya di udara, terlihat menyedihkan. Sebuah noda palpitasi melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah Luo Li meluncurkan kartu asnya dari roh sungai Luo, dia akan menjadi sangat kuat sehingga dia hampir kehilangan nyawanya dengan ceroboh. Melihat Sue Tianhe melarikan diri dari penjara, Luo Li sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah lain saat dia berbicara dengan nada tenang, kamu akhirnya memanggil Primordial Sky Dragon Hawk. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya naik ketika mereka melihat Jisuan berdiri tidak jauh dengan fluktuasi energi spiritual yang besar di belakangnya. Di antara fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa melihat penampakan bertahap dari ilusi cahaya elang kolosal. Elang kolosal itu membentangkan sayap yang bahkan bisa menutupi pegunungan. Warnanya ungu tua dan di bagian kepala, itu bukan kepala elang, tapi naga ganas. Cakarnya yang tajam adalah cakar naga.
Itu adalah makhluk yang bukan naga atau elang. Elang naga langit primordial, peringkat 8 dari catatan binatang spiritual. The Primordial Sky Dragon Hawk adalah binatang spiritual tertinggi yang cukup kejam. Meskipun binatang spiritual ini memiliki sedikit garis keturunan naga campuran, justru perpaduan garis keturunan inilah yang menciptakan varian. Dengan demikian, memungkinkan Primordial Sky Dragon Hawk untuk melampauinya. Rumor mengatakan bahwa ketika binatang spiritual ini telah berkultivasi sampai akhir, ia bahkan bisa berpesta dengan naga. Tentu saja, naga hanya binatang spiritual yang kuat yang memiliki seutas garis keturunan naga. Namun, ini bukan alasan untuk meremehkannya, karena itu membuktikan keganasan Primordial Sky Dragon Hawk. Primordial Sky Dragon Hawk, meskipun peringkatnya cukup tinggi, kamu tidak dapat berpikir bahwa kamu dapat melawan roh Sungai Luo dengan itu, kan? Murid Luoli sedang menatap Primordial Sky Dragon Hawk kolosal saat suaranya bergema tanpa riak. Haha, roh Sungai Luo terkenal sebagai numero uno dari catatan binatang spiritual. Secara alami, tidak mungkin bagiku untuk melawannya berdasarkan esensi jiwa dari elang naga langit primordial. Jisuan membuat sedikit senyum saat dia melihat Luoli dan melanjutkan pidatonya. Setelah menggunakan roh Sungai Luo, kekuatanmu pasti sangat dekat dengan alam berdaulat, kan? Saat suaranya bergema, itu membuat banyak siswa tercengang di hati mereka saat mereka melihat siluet cantik dengan hormat. The Sovereign Realm, itu adalah pembagi yang hampir mirip dengan merobek-robek tubuh dan tulang fana seseorang. Hanya dengan memasuki alam berdaulat, mereka dapat disebut ahli. Meskipun Sovereign Realm dan Spirit Disaster hanya berjarak satu level, jarak antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dilengkapi dengan cara biasa. Saat ini, Luoli sangat dekat dengan Sovereign Realm, yang juga berarti bahwa dia pada dasarnya tak terkalahkan di bawah Sovereign Realm. Kekuatan semacam ini bisa membuat seseorang menjadi penatua dari beberapa akademi spiritual. Sue Tianhe juga terkejut di dalam hatinya. Tidak heran saya ditekan. Kekuatan Luoli begitu kuat sampai sejauh itu. Meskipun mereka juga telah melalui bencana spiritual kelas 3, Luoli melampaui mereka dengan jarak yang sangat jauh. Awalnya, saya ingin menyerahkan Anda kepada Mu Chen untuk ditangani. Tapi sekarang, aku merasa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Luoli berkata dengan nada lemah. Senyum di wajah Jisuan tampak sedikit membeku pada saat ini saat sudut bibirnya berkedut. Wajahnya yang menawan juga berubah ganas saat dia menatap Luoli, seolah dia ingin melahapnya. Jelas, kata-kata yang terakhir telah memberinya dampak besar sampai-sampai dia tidak bisa mempertahankan wajah pokernya. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pecundang itu, yang telah kalah dariku berkali-kali. Jisuan menghirup udara dalam-dalam saat wajahnya berubah. Tawa menakutkan merembes dari mulutnya saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Menipu orang lain dan menipu diri sendiri bukanlah perasaan yang baik. Jika dia mampu, maka seharusnya dia yang mengatakan itu, tapi sangat disayangkan, dia tidak memiliki kualifikasi itu. Luoli tidak marah karena kata-katanya, tetapi malah tersenyum. Senyumnya itu mengejutkan banyak orang saat dia perlahan mengangkat pedang Dewa Luo di tangannya. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah dia memiliki kualifikasi itu. Keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya, jika kartu trufmu hanyalah esensi jiwa dari elang naga langit primordial, maka aku akan sedikit kecewa. Wajah terdistorsi Jisuan berangsur-angsur menjadi tenang saat dia melirik Luoli dan perlahan menutup matanya. Dia perlahan merentangkan tangannya saat suara acuh tak acuh bergema di langit. Karena kamu memintanya, maka biarkan aku memenuhi permintaanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa di antara kita yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan pihak lain. Ledakan. Ketika Jisuan menyelesaikan kata terakhirnya, semua orang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melampaui batas bencana roh menyapu dari tubuh Jisuan seperti badai. Seketika itu juga, wajah semua orang berubah. Bab 624 Laut Berdaulat. Ledakan, energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi kekerasan saat semua orang menatap langit dengan takjub. Jisuan berdiri di udara saat dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya, tampak seolah-olah dia mengendalikan semua orang. Ruang di belakangnya terus-menerus berputar dan berfluktuasi dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Di ruang yang terdistorsi, lautan luas bisa terlihat samar-samar. Laut tampak sangat bercahaya karena dipenuhi dengan energi spiritual cahaya surgawi. Luasnya bahkan bisa menghancurkan gunung. Tekanan aneh dipancarkan dari lautan ilusi.
Tekanan itulah yang mengubah wajah banyak siswa dengan keterkejutan di mata mereka. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli bencana roh, itu adalah tekanan berbeda yang dimiliki oleh para ahli sovereign. Itu laut yang berdaulat. Melihat lautan yang samar-samar di ruang yang hancur, seseorang bergumam, karena dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara. Seorang ahli sovereign asli memiliki dua sifat unik, sovereign celestial body dan sovereign sea. Setelah mencapai tingkat kultivasi ini dan berhasil naik ke alam berdaulat, laut aura dalam diri seseorang akan hancur dan digantikan dengan laut berdaulat. Menghancurkan laut aura dan membentuk laut berdaulat. Semua orang tahu bahwa laut aura adalah titik pertemuan energi spiritual dalam tubuh manusia. Jika cara lain dikecualikan, kekuatan mereka dapat diukur berdasarkan ukuran energi spiritual dalam tubuh mereka. Secara alami, setelah mencapai alam berdaulat, laut aura akan hancur dan diganti dengan laut berdaulat karena lebih lengkap dan kuat dibandingkan dengan laut aura. Meskipun laut aura ada di dalam tubuh, itu penting bagi para pembudidaya, tetapi berbicara dari sudut tertentu, itu juga yang terlemah. Saat laut aura dihancurkan, maka jalur kultivasi mereka akan berakhir, dan semua kerja keras mereka dalam kultivasi akan sia-sia. Adapun laut sovereign, itu sangat mendalam. Tidak hanya murni ada di tubuh manusia, itu juga membentuk dunia kecil yang dalam. Dunia kecil tersembunyi di dalam tubuh, jadi, dibandingkan dengan laut aura, itu lebih misterius, lebih signifikan, dan lebih kuat. Ketangguhannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan laut aura. Lebih jauh lagi, poin paling kritis adalah bahwa begitu laut berdaulat terbentuk, itu bisa disembunyikan dalam roh pembudidaya. Jadi, bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, selama roh dan laut berdaulat mereka masih ada, hanya masalah waktu sebelum mereka dapat memperbaiki tubuh fisik lainnya. Dengan demikian, laut yang berdaulat dan benda surgawi yang berdaulat adalah ciri-ciri yang berbeda dari seorang ahli yang berdaulat. Satu bisa mempertahankan hidup mereka, sementara yang lain bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ini juga alasan mengapa semua orang ngiler untuk dunia ini. Tapi, saat ini, lautan ilusi di belakang Jisuan adalah laut berdaulat. Karena Jisuan telah membentuk laut berdaulat, bukankah itu menyiratkan bahwa dia telah naik ke alam berdaulat? Banyak orang saling bertukar pandang saat mereka diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Jisuan telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya kompetisi ini? Sovereign Realm bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh siswa dari level mereka. Di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara, wajah Ye Qingling, Yusi dan Su Ling'er pucat. Sebelum penguasa sejati, segala cara tidak berguna. Laut berdaulatnya belum selesai. Ling Xi, yang telah menatap panggung pertempuran berbicara. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya mendengar komentarnya, mereka semua langsung mengarahkan pandangan mereka padanya. Jisuan ini memang sangat berbakat untuk menyentuh pijakan alam berdaulat di usia yang begitu muda. Namun, laut berdaulat yang asli jauh lebih sempurna. Saat ini, tepi ruang itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jelas, dia hanya nyaris tidak bisa membentuk laut berdaulat, dan energi spiritual di dalamnya agak terlalu tipis. Saya khawatir dia menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai itu. Bagaimanapun, Ling Xi adalah seorang penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan demikian, penglihatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Tentu saja, dia telah melihat kekurangan laut berdaulat Jisuan. Namun, ketika dia melengkapi bakat Jisuan, dia mengabaikan fakta bahwa usianya tidak jauh berbeda darinya. Jika dia sangat berbakat, maka dia adalah monster di antara monster. Tentu, alasan yang lebih signifikan adalah bahwa dia telah mengikuti Ibu Mu Chen untuk beberapa waktu. Diasuh oleh seorang ahli yang kompatibel dengan penguasa surgawi, ini adalah kehormatan langka yang tidak bisa dialami banyak orang di dunia 1000 besar. Apakah begitu? Ye Qingling dan yang lainnya merasa lega dari kata-katanya. Tapi jangan terlalu optimis. Bahkan jika itu bukan laut berdaulat yang lengkap, kekuatan di dalamnya jauh melampaui bencana roh. Meskipun Luoli memiliki roh sungai Luo, itu adalah binatang spiritual tipe pertumbuhan. Dan pada tahap ini, kekuatan yang dapat membantunya tidak sebesar yang kalian bayangkan. Ling Xi dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia menuangkan seember air dingin ke mereka.
Ye Qingling dan yang lainnya tersenyum pahit saat mereka menganggukkan kepala. Pada situasi saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu Luo Li selain berdoa untuk kemenangannya. Ling Xi sedikit mengangkat kepalanya saat sepasang matanya yang menawan menembus tahap pertempuran ke cermin penghakiman yang melayang di udara saat dia terdiam sejenak sebelum bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu akan menyerah dengan cara ini? Petik 2. Energi spiritual antara langit dan bumi bersiul keras saat Jisuan dengan bangga berdiri di udara. Di bawah lautan luas yang samar-samar terlihat dari ruang yang hancur, temperamennya tampaknya sedikit mengabaikan semua pahlawan dengan jijik. Luo Li, apakah kamu masih merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi lawanku? Jisuan mencibir saat dia perlahan berbicara sambil menatap Luo Li. Menghadapi ejekan Jisuan, Luo Li tidak repot-repot berdebat dengannya dan menunjukkan senyum tipis. Namun, ekspresinya inilah yang membuat wajah Jisuan sedikit mengerikan saat dia merasakan makna di balik senyum lembutnya itu. Dia meremehkan untuk berdebat dengannya karena dia memiliki jawaban yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, setidaknya orang lain akan mengerti bahwa dia hanya pecundang. Tatapan Jisuan berubah menakutkan saat dia melangkah maju. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia membalik telapak tangannya dan tiba-tiba mendorong keluar. Ledakan, energi spiritual antara langit dan bumi berubah menjadi kekerasan pada saat ini saat semburan energi spiritual yang menakjubkan tersapu dari lautan luas, membentuk telapak tangan cahaya surgawi saat terbanting. Gemuruh, tanah emas yang kokoh retak. Jisuan tidak melakukan teknik apapun karena dia hanya menggunakan energi spiritual yang murni dan luas. Tapi justru begitu, kekuatan serangan ini tak terlukiskan. Mata Luo Li berkilat dingin saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo. Roh sungai Luo di dalam sungai Luo kuno yang menggeliat di belakangnya juga membuat gerakan menggenggam saat air danau menyembur keluar, membentuk pedang panjang besar dan keduanya menebas. Suara mendesing, cahaya pedang setinggi 1000 kaki diacungkan ke bawah, bersama dengan pedang inten menusuk mutlak yang membubung ke langit. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya divine berbenturan dengan keras. Gelombang ledakan menyapu, mendatangkan malapetaka saat menyapu badai. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan di bawah seranganku. Jisuan tersenyum menakutkan saat dia mengetuk telapak kakinya dan sosoknya melayang ke langit. Pada saat itu, dia mengangkat kedua tangannya. Semua orang merasakan langit dan bumi tersentak saat laut berdaulat yang tersembunyi di angkasa bergulung-gulung dengan ombak. Sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan dengan cepat menyatu menjadi telapak tangan besar. Adegan itu membuat banyak orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Serangan yang begitu kuat sangat melelahkan bagi energi spiritual, dan saat ini, Jisuan melakukannya dengan santai. Langit dan bumi menjadi gelap. Telapak tangan cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor saat mereka merobek langit dan bumi saat mereka turun menuju Luo Li. Wajah Luo Li terasa berat saat dia menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Sungai Luo tersapu karena melindunginya di dalam, itu menggeliat seperti naga air saat melilit. Ledakan, 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 telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya membentur sungai Luo dari berbagai arah. Bahkan Golden Battle Stage menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya dari benturan karena retakan besar terus menyebar. Semua orang mengangkat kepala mereka pada adegan ini. Mereka bisa melihat bahwa sungai Luo yang melindungi Luo Li dengan cepat meredup dari serangan mengerikan dari telapak tangan yang terbuat dari cahaya dewa. Siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan erat mengepalkan gigi dan tinju mereka. Siapapun dapat mengatakan bahwa kekuatan energi spiritual Jisuan telah mencapai tingkat yang bahkan Luo Li tidak dapat menahannya. Ledakan, ledakan, Luo Li mulai goyah dan akhirnya mencapai batasnya. Bersamaan dengan suara nyaring, sungai Luo berubah menjadi kilauan cahaya di langit dan meledak. Roh sungai Luo juga menghilang pada saat ini karena berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh Luo Li. Luo Li mengeluarkan erangan samar saat sosok rampingnya dikirim terbang kembali. Hati-hati, ketika pertahanan Luo Li rusak, wajah Wen Qingxuan tiba-tiba berubah saat dia melihat cahaya berdarah deras di belakang Luo Li. Sue Tianhe muncul dengan ekspresi mengerikan di wajahnya saat dia meluncurkan pukulan ke arah titik fatal di belakang Luo Li. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia mengetuk kakinya dan mendorong energi spiritual yang tersisa di tubuhnya saat dia dengan cepat muncul di belakang Luo Li.
Dia sebenarnya akan membantu Luo Li menahan serangan Sue Tianhe. Kakak senior, di area Akademi Spiritual Myriad Phoenix, wajah gadis-gadis yang tak terhitung banyaknya berubah. Sue Tianhe, kau, di Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa yang mengutuk dengan marah juga. Jelas, langkah tercela dari Sue Tianhe itu telah menarik kemarahan mereka. Wajah Sue Tianhe menakutkan ketika dia menghadapi kutukan. Tidak hanya dia tidak menarik kembali pukulannya, dia bahkan menggunakan semua energi spiritual di tubuhnya dan melemparkan pukulan berat ke arah Wen Qingxuan dan Luo Li. Dia tampaknya akan menjadi kejam dan merusak bunga. Situasinya berbahaya. Matilah. Sue Tianhe tertawa terbahak-bahak saat pukulannya mendarat, tidak menunjukkan seperempat. Gemuruh. Namun, tepat ketika tinju Sue Tianhe hendak mengenai Wen Qingxuan, guntur yang sangat keras meraung. Di langit, dekan dari berbagai akademi spiritual, serta 5 dekan agung, mengedipkan mata mereka saat mereka dengan cepat melihat ke cermin penghakiman. Riak-riak muncul di permukaan cermin penghakiman, dan setelah itu, sinar yang menusuk mata keluar. Kecepatan kilat itu menghancurkan leher, dan hanya butuh sesaat untuk muncul di atas Wen Qingxuan. Setelah itu, semua orang melihat tinju yang tampaknya terbuat dari petir menembus angkasa dan menghantam tubuh Sue Tianhe dengan keras. Ledakan, sosok Sue Tianhe langsung ditembak jatuh dan menjadi sangat tertanam di panggung pertempuran emas. Tubuh bagian atasnya sudah sangat hancur karena serangan itu. Dengan demikian, kutukan yang awalnya memenuhi wilayah ini langsung terhenti. Banyak orang tercengang sejenak, sebelum dengan cepat mengangkat kepala mereka untuk melihat siluet ramping berjalan keluar dari kilat. Dia membuat pelukan dengan tangannya saat dia memegang pinggang ramping Luo Li dan Wen Qingxuan. Setelah itu, sosoknya melintas dan muncul di atas Golden Battle Stage. Petir berangsur-angsur melemah, dan siluet ramping dan menjulang perlahan muncul di depan mata semua orang. Bab 625 Mu Chen muncul. Petir berkedip di Golden Battle Stage. Seiring dengan disipasi petir, siluet yang akrab secara bertahap muncul di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka melihat dengan jelas penampakan siluet itu, tak terhitung banyaknya orang yang langsung mengedipkan mata begitu banyak hingga bahkan ada yang mengedipkan mata dengan ketakutan yang tergambar di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu, Mu Chen. Bukankah dia terjebak dalam cermin penghakiman? Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bisa lolos dari cermin penghakiman? Itu terlalu menakutkan. Petik 2. Keributan terdengar antara langit dan bumi. Hampir semua orang memiliki mata melebar tak percaya. Jelas, kejutan yang dibawa oleh adegan ini kepada mereka tidak kalah dengan Jisuan yang mengeluarkan laut berdaulatnya. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara juga terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Namun, mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan mereka saat ekstasi melonjak di mata mereka, diikuti oleh sorakan yang memekakkan telinga. Wah, saudaramu telah muncul. Haha, tidak heran dia adalah tuan dari peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara kita. Kakakmu, hadapi dua itu. Setiap siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengungkapkan ekspresi gembira. Meskipun Luo Li memiliki kekuatan yang mengejutkan juga, dia terlalu low profil di Akademi Spiritual Surga Utara, sedangkan Mu Chen telah maju dengan kecepatan yang mengerikan sejak dia masuk dan menjadi bintang paling terang di Akademi. Terlebih lagi, saat dia melampaui batasnya berkali-kali, dia mulai menerima pengakuan yang tulus dari semua orang di Akademi. Bahkan ketika dia menggantikan Shen Changsheng sebagai tuan dari peringkat surgawi. Tidak ada yang tidak yakin dengan itu, karena mereka tahu bahwa dia memang memiliki kualifikasi semacam itu. Tanpa sadar, di hati setiap siswa, Mu Chen telah menjadi tolok ukur Akademi Spiritual Surga Utara mereka, yang juga menjadi semacam keyakinan. Jadi, ketika mereka melihat penampilan Mu Chen, kegembiraan di hati mereka tidak bisa disembunyikan dan bocor. Orang ini, mata Sulinger berkedip-kedip dengan cahaya saat dia melihat siluet ramping di Golden Battle Stage. Dia menggigit bibirnya yang kemerahan saat tangannya mengepal erat karena kegembiraan. Kakak Mu Chen akhirnya muncul, aku tahu dia tidak akan membiarkan kita kecewa. Wajah Yusi dipenuhi dengan rasa hormat. Ye Qingling juga menarik napas lega saat dia melihat ledakan kemegahan yang tiba-tiba di mata siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Awalnya, mereka sedikit sedih, tetapi pada saat ini,
Mereka tampaknya telah disuntik dengan kepercayaan diri yang tak terbatas karena wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya mereka selalu percaya bahwa selama Mu Chen muncul, dia akan mampu membalikkan keadaan. Karena sejak Mu Chen memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak pernah membiarkan siapapun merasa kecewa dengan tindakannya. Pemuda itu memberi orang lain iman yang tak tertahankan yang berasal dari kepercayaan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak pernah mundur dan dipenuhi dengan niat bertarung. Pamer untuk menyelamatkan wanita cantik saat dia muncul, sungguh, Ling Xi tersenyum ringan saat sosoknya yang tegang juga berangsur-angsur mengendur. Senyum tergantung di sudut bibirnya karena penampilan Mu Chen tidak mengecewakannya. Dan di bawah keributan yang menghancurkan bumi, Mu Chen menundukkan kepalanya saat dia melirik kedua gadis dalam pelukannya di panggung pertempuran emas saat dia berbicara, apakah kalian berdua baik-baik saja? Tatapan Luoli dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalanya tak lama kemudian. Ketika Wen Qingxuan melihat wajah Mu Chen, dia juga tercengang, sebelum dibangunkan oleh keributan itu dan menyadari bahwa Mu Chen sedang memeluk pinggangnya. Dalam sekejap, wajahnya memerah saat dia segera berjuang di lengan Mu Chen saat dia menatapnya dengan kebencian. Kau mencoba memanfaatkanku. Melihat gadis yang mengamuk, Mu Chen berbicara dengan tidak berdaya. Lihat situasinya, aku menyelamatkanmu. Oke. Huff. Apakah rasanya menyenangkan memeluk satu di masing-masing tangan? Wen Qingxuan tidak yakin saat dia mendengus. Selain itu, sikapmu agak terlalu buruk untuk membiarkan dua gadis bertarung begitu lama. Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia melihat Ji Xuan, yang ada di udara. Pupil hitamnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menunjukkan senyum tipis. Maaf tentang itu, aku akan mengambil alih pertempuran. Bisakah kamu melakukannya? Orang itu bahkan mendirikan laut berdaulatnya. Meskipun dia bukan ahli Realm Sovereign sejati, dia masih merupakan eksistensi yang tidak bisa kita pegang. Meskipun meliriknya dengan ragu, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman mata Wen Qingxuan. Biarkan saya membantu Anda, aku masih bisa bertarung. Meskipun dia telah menetapkan laut berdaulatnya, jika saya bertarung, saya mungkin tidak akan kalah darinya. Luo Li juga berbicara dengan nada lembut. Mu Chen tersenyum sambil dengan ringan menggelengkan kepalanya. Saya telah menunggu lama untuk pertempuran ini. Luo Li terdiam karena dia tidak berbicara lagi. Selanjutnya, dia tahu bahwa pertempuran di depan matanya ini adalah milik Mu Chen. Berhati-hatilah. Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka berdua perlahan mundur dan mengalihkan pandangan dingin mereka ke arah Sue Tianhe, yang terluka parah dan tertanam di battle stage oleh Mu Chen. Meskipun dia sudah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, kedua gadis itu jelas membenci semua tindakan tercelanya sebelumnya. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mu Chen tidak terganggu oleh situasi Sue Tianhe saat dia perlahan naik ke udara, sebelum berdiri tepat di depan Ji Xuan saat mereka saling berhadapan. Tatapan Ji Xuan dingin. Sejak Mu Chen muncul, tatapannya tertuju padanya saat rasa dingin dan niat membunuh terjalin di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia menguraikan senyum buas dan sedikit menyandarkan kepalanya saat dia menatap Mu Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri. Benar-benar kejutan. Ini baru awal dari keterkejutanmu. Mu Chen tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya karena niat membunuh yang dingin juga hadir di matanya saat dia merasakan gangguan energi spiritual di sekitar Luo Li. Jelas, dia terluka dari pertempuran sebelumnya dengan Ji Xuan. Ji Xuan dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, itu tidak masalah sekarang karena kamu bisa melarikan diri. Itu hanya sesuai dengan niat saya. Saya bertanya-tanya, jika saya benar-benar mengalahkan Anda di sini, apakah para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara itu masih menghormati dan percaya pada Anda? Dia jelas melihat kemegahan meledak dari siswa yang tak terhitung banyaknya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia mengalahkan Mu Chen sekarang, mata itu hanya akan menyala sesaat, sebelum meredup. Yang akan menjadi sensasi yang luar biasa baginya. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak membalas kata-katanya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya sebagai energi spiritual tak terbatas menjadi seperti gunung berapi saat meletus. Ledakan, semburan energi spiritual yang kuat berfluktuasi di sekitar Mu Chen. Yang kuat bahkan melampaui sebelumnya. Bencana roh kelas 3, petik 2. Alis Ji Xuan berkedut saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual sebagai noda ejekan terungkap dari sudut bibirnya.
Sepertinya kamu mendapat sedikit manfaat di cermin penghakiman. Sebelum memasuki cermin penghakiman, kekuatan Mu Chen hanya pada bencana roh kelas 1 dan saat ini, kekuatannya telah mencapai bencana roh kelas 3. Terbukti, ini menunjukkan bahwa Mu Chen telah menembus bencana roh kelas 2 di cermin penghakiman. Namun, tingkat energi spiritual ini tidak memiliki ancaman sedikit pun bagiku saat ini. Jisuan tersenyum saat wajahnya langsung menjadi dingin. Jarinya menunjuk saat cahaya surgawi yang cukup besar memancar dari laut berdaulat di belakangnya. Itu berubah menjadi bentuk jasmani, bolak-balik melalui ruang dan menembak ke arah Mu Chen. Dengan ujung jarinya yang biasa, fluktuasi energi spiritual telah jauh melampaui para ahli bencana roh kelas 3. Ledakan. Namun ketika riak energi spiritual yang menakjubkan dari cahaya surgawi melesat, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang saat kilat yang cemerlang meledak dari tubuhnya. Baut petir itu seperti pati saat mereka melingkari Mu Chen dan dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuhnya. Cek, cek, kulit Mu Chen berubah benar-benar bersinar seperti perak dari kerlip petir sebagai rune petir banyak muncul dengan berkedip di dadanya. 1 rune, 5 rune, 7 rune, 8 rune, 9 rune. Saat ini, fisik Dewa Petir Mu Chen telah benar-benar mencapai ketinggian fisik Nona Petir. Ketika rune petir ke-9 muncul, murid hitam Mu Chen tampak telah ditempa dari petir. Dengan kilat berkedip di dalamnya, itu seperti dunia petir. Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan keluar. Gemuruh, meskipun tinjunya terlihat lambat, hanya butuh sesaat untuk menghantam cahaya surgawi. Petir memancar keluar saat merobek cahaya surgawi dengan cara yang sombong hanya dengan kepalan tangan. Kamu mencoba untuk melawan penguasa dengan kekuatan fisikmu. Sungguh mimpi yang menggelikan. Melihat pati petir di sekitar tubuh Mu Chen, tatapan Jisuan muram saat dia mencibir. Meskipun dia merasa bahwa tubuh fisik Mu Chen saat ini sangat menarik, terlalu naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia bisa melawannya. Kamu dianggap sebagai ahli Sovereign Realm. Mu Chen tersenyum saat dia memfokuskan pandangannya ke laut berdaulat yang luas di belakang Jisuan. Dia mengangkat sudut bibirnya dan perlahan berkata, ini hanya laut berdaulat yang tidak lengkap. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya Anda yang memilikinya? Mendengar kata-kata Mu Chen, Jisuan tiba-tiba mengecilkan matanya. Bab 626 Laut Berdaulat Mu Chen. Di langit, Jisuan menatap Mu Chen, yang tertutup petir, dengan tatapan dingin. Dia membaca dengan matanya. Kata-kata yang Mu Chen katakan sebelumnya membuatnya mengedipkan matanya, tapi segera, senyum mengejek terangkat dari sudut bibirnya. Oh, betulkah? Jelas, dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa memiliki laut berdaulat. Lagi pula, tidak peduli keberuntungan macam apa yang dia temui, tidak mungkin bagi bencana roh kelas 3 untuk membangun laut berdaulat dalam waktu sesingkat itu. Namun, Mu Chen tidak membalas tawa mengejek Jisuan dan hanya menanggapi dengan senyuman. Tak lama setelah itu, busur dingin terangkat di wajahnya saat pupilnya yang dipenuhi kilat menjadi semakin dingin saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Suara mendesing, pilar cahaya merah melonjak ke cakrawala dari kepala Mu Chen dan pada saat yang sama, aura baleful yang berdebar menyebar di antara langit dan bumi. Itu seperti binatang primordial yang tidak menyenangkan yang dilahirkan. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat. Di dalam pilar cahaya merah berdiri pilar iblis yang cukup besar. Permukaan pilar iblis memiliki jejak usia. Penyebab beberapa jejak yang tampak ganas tidak dapat ditentukan. Namun, siapapun dapat mengetahui bahwa pilar iblis Meru besar ini telah mengalami pertempuran yang pahit dan mencengangkan. Rune aneh bisa terlihat samar-samar di pilar iblis. Rune itu seperti rantai saat mereka melingkari pilar. Dari kelihatannya, mereka sepertinya membatasi pilar iblis Meru besar. Rune itu adalah segel alami yang dibuat oleh Mu Chen menggunakan halaman abadi misterius di tubuhnya. Bagaimanapun, pilar iblis Meru besar terlalu tidak menyenangkan, dan tidak mungkin bagi Mu Chen di masa lalu untuk mengendalikannya. Jadi itu hanya bisa disegel. Namun, segelnya, saatnya melepasnya. Cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat sosoknya bergerak. Dia muncul di hadapan pilar iblis Meru besar saat dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan menamparkan pilar iblis. Berdengung, riak menyebar dari tanda telapak tangan Mu Chen saat halaman abadi yang tersembunyi di laut auranya meledak dengan suara mendengung yang samar. Lampu ungu gelap dipancarkan dan menyembur dari telapak tangan Mu Chen. Lepaskan segel, sebuah suara samar bergema dari hati Mu Chen. Cek,
Cek, segel ungu tua di permukaan pilar iblis Meru besar dengan cepat larut. Ledakan, saat segel dibubarkan, pilar iblis Meru besar sangat gemetar karena pilar iblis setinggi 100 kaki tidak lagi menjadi sasaran kendali Mu Chen dan dengan cepat berkembang. Melihat dari jauh, itu seperti pilar yang menjulang tinggi yang menembus langit. Seiring dengan aura baleful yang terpancar dari pilar iblis, itu berkembang dengan kecepatan tinggi, langsung membuat seluruh wilayah menjadi merah. Aura baleful itu membuat hati orang lain berdebar. Sedemikian rupa sehingga bahkan dekan dari berbagai akademi di udara memiliki ekspresi wajah yang sedikit berubah dari aura baleful yang mengerikan. Din Taichang juga menonton adegan ini dengan mata menyipit-menyipit. Sebuah noda keheranan melintas di matanya saat dia bergumam, mencoba membuka segel pilar iblis Meru besar. Artefak menakutkan primordial seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dikendalikan. Pilar iblis Meru besar adalah harta paling penting dari Istana Naga Iblis. Jadi Dekan Taichang memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dia juga sangat menyadari kekuatannya. Kembali ketika mereka bertarung dengan Istana Naga Iblis, jika mereka telah sepenuhnya memulihkan pilar iblis Meru besar ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan, bahkan dengan bantuan Naga Laut Utara. Dan sekarang, pilar iblis Meru besar ada di tangan Mu Chen, tetapi dengan kekuatannya saat ini, bisakah dia mengendalikannya? Jika dia gagal mengendalikan artefak yang tidak menyenangkan ini, dia mungkin akan dimakan olehnya. Semua orang di wilayah ini sedang melihat pilar iblis, dengan aura baleful yang deras, yang ada di langit. Mu Chen juga mengangkat kepalanya saat dia melihat pilar iblis yang cukup besar di depannya. Setelah membuka segelnya, retakan merah muncul di permukaan pilar iblis. Retakan itu seperti mulut iblis saat mereka terus-menerus menyemburkan aura baleful yang mengejutkan, mengungkapkan tampilan pilar iblis Meru besar yang paling menyeramkan. Sosok Mu Chen bergerak, dan dia muncul di atas pilar iblis Meru besar. Ledakan, begitu dia mendarat di atasnya, pilar iblis itu tersentak saat gelombang baleful aura berubah menjadi cahaya darah yang menelannya. Tidak mungkin artefak yang tidak menyenangkan seperti itu dijinakkan dengan mudah. Asalnya tidak sederhana, itu wajar untuk artefak tidak menyenangkan yang begitu kuat untuk memiliki spiritualitas. Di masa lalu, ketika disegel oleh Mu Chen, itu hanya bisa tetap tersembunyi, dan sekarang setelah dibuka, secara alami tidak mau lagi dikendalikan oleh Mu Chen. Menghadapi sifat melahap pilar iblis Meru besar, Mu Chen mendengus dingin, karena dia sudah lama mengharapkan ini. Dia dengan berat menginjak kakinya saat rune ungu gelap dengan cepat menyebar dari kakinya, dan saat rune menyebar, baleful aura layu seperti ombak. Meskipun pilar iblis Meru besar sombong dan kejam, dia memiliki halaman abadi di tubuhnya yang dapat menahan kekuatannya. Setelah menderita serangan dari Mu Chen, pilar iblis Meru besar akhirnya berperilaku dan tidak lagi mencoba untuk melahap Mu Chen. Karena kamu bersikap sekarang, maka lepaskan kekuatanmu dan pinjamkan padaku. Mu Chen merasakan pilar iblis Meru besar yang sunyi saat dia tersenyum. Tak lama setelah itu, dia duduk di pilar iblis dan mengangkat kedua tangannya. Aura baleful merah-merah melonjak menuju cakrawala saat membentuk pilar cahaya merah jasmani yang menelan Mu Chen. Cek, pasokan baleful aura yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Mu Chen. Itu seperti naga ganas yang menyerbu ke laut aura Mu Chen. Setelah segel dibuka, pilar iblis Meru besar beberapa kali lipat lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Ketebalan aura baleful jauh lebih besar daripada di masa lalu. Aura baleful yang ganas dan luas terus-menerus mengalir ke lautan auranya dan mulai mewarnainya dengan warna merah. Secara bertahap, akomodasi laut auranya mencapai batas saat rasa sakit yang hebat melonjak. Namun, Mu Chen tidak bergerak sedikit pun dari rasa sakit yang hebat, dia masih menuangkan aura baleful dari pilar iblis Meru besar ke lautan auranya tanpa perhatian. Rasa sakit yang hebat terus melonjak, dan ketika lautan auranya tidak dapat menahan lagi aura baleful, pusat lautan auranya secara bertahap berputar, dan ketika distorsi mencapai batas, sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul. Bintik hitam itu kecil, tetapi riak aneh sedang dipancarkan. Seolah-olah ruang aneh disembunyikan di titik hitam. Begitu titik hitam itu muncul, kekuatan hisap yang mengerikan meledak, yang membuat aura baleful di lautan auranya bersiul dalam sekejap dan dimakan oleh titik hitam kecil itu. Hanya dalam beberapa saat, lautan auranya dikosongkan sekali lagi tanpa kehadiran energi spiritual sedikitpun. Di puncak pilar iblis, tubuh Mu Chen bergetar halus saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jisuan,
yang berada di udara, jauh. Dia berdiri dan perlahan membuka tangannya. Ledakan, ruang tiba-tiba terdistorsi di belakang Mu Chen saat lautan merah darah perlahan muncul. Itu adalah lautan energi spiritual yang sama luasnya, kecuali bahwa itu diwarnai dengan warna merah, hampir seperti darah yang menyatu, tampak sangat berdarah. Tidak ada yang memperhatikan betapa berdarahnya itu, tetapi mereka semua melihat lautan merah darah di ruang terdistorsi di belakang Mu Chen, beberapa dari mereka bahkan kewalahan dengan keterkejutan. Laut yang berdaulat, Mu Chen sebenarnya telah membentuk laut berdaulat juga. Kakak Mu Chen mendirikan laut berdaulat juga. Yuxi terkejut ketika dia menyaksikan adegan itu. Ye Qingling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Lagi pula, sebelum dia memasuki cermin penghakiman, kekuatan Mu Chen hanya pada bencana roh kelas 1, tapi sekarang, dia benar-benar telah membentuk laut berdaulat hanya dalam satu langkah. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Itu bukan laut berdaulat yang didirikan oleh Mu Chen. Lingxi dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, dia hanya membentuk sumber berdaulat dan mengisinya dengan aura baleful dari pilar iblis Meru besar. Namun, kekuatan ini bukan miliknya, jadi tidak bisa tumbuh tanpa akhir. Laut berdaulat ini hanya bisa ada untuk waktu yang singkat dan akan menghilang, itulah tujuannya. Yang disebut sumber berdaulat adalah bentuk utama laut berdaulat. Namun, itu membutuhkan seseorang untuk menyempurnakannya dengan energi spiritual mereka sendiri untuk membentuk laut berdaulat yang asli. Tapi, saat ini, Mu Chen tidak punya banyak waktu, jadi dia harus menggunakan metode lain. Dengan meminjam kekuatan pilar iblis Meru besar untuk mengisi sumber berdaulat, dia membuat laut berdaulat palsu. Tapi, pada saat ini, itu bukan bagian dari perhatiannya jika laut berdaulat itu nyata atau palsu, dia hanya membutuhkan kekuatannya. Setelah dia memiliki laut berdaulat, keuntungan Jisuan tidak akan ada. Dengan Nona Lightning Rune Fisik dan Sovereign Sea, Mu Chen benar-benar tak terkalahkan di bawah Sovereign Realm. Laut berdaulat merah-merah menggulirkan ruang yang terdistorsi. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat Jisuan, yang ekspresinya gelap saat ini. Noda busur dingin muncul di sudut bibir Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya dan menekuk jarinya, membuat gerakan yang memprovokasi. Pemuda itu berdiri di atas pilar iblis yang cukup besar dengan satu mata merah-merah dan satu lagi dengan kilat yang berkedip-kedip, bersama dengan kilat hitam melingkari tubuhnya. Tekanan yang tak terlukiskan perlahan menyebar dan dibandingkan dengan Jisuan, itu bahkan lebih kuat. Saat ini, Mu Chen seperti dewa pembunuh saat dia mengintimidasi seluruh bidang. Bab 627 Pukulan Penguasa. Mu Chen berdiri di pilar iblis Meru besar saat aura baleful tersapu di wilayah ini. Tekanan dari saat itu meledak membuat semua orang menahan napas. Semua orang mengangkat kepala mereka saat mereka melihat siluet ramping yang menjulang tinggi. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh, dengan dingin menatap Jisuan dari jauh dengan mata merah-merah dan yang lainnya berkedip-kedip dengan kilat saat dia dengan tenang berkata, "Tidak ada hasil saat itu, mari kita akhiri semuanya sekarang." Tatapan Jisuan gelap saat dia perlahan menjawab, "Sepertinya aku melakukan sedikit ekstra di cermin penghakiman, yang memberimu banyak uang." Dilihat dari situasi saat ini, Mu Chen jelas memperoleh kekayaan yang cukup besar ketika dia terjebak dalam pusaran energi spiritual. Dengan demikian, memberikan lompatan dan batas pada kekuatannya, mencapai bencana roh kelas 3 dan bahkan menetapkan laut berdaulatnya sendiri saat ini, dan berdiri di level yang sama dengannya sekarang. Ketika Mu Chen tidak memberikan komentar pada pidatonya, rasa dingin di matanya semakin dingin. "Tapi untungnya, kamu tidak mengecewakanku. Kalau tidak, ketakutanku padamu akan menjadi lelucon." Jisuan perlahan menggenggam tangannya, dan cahaya surgawi berkumpul, membentuk menjadi tombak panjang surgawi yang indah dalam sekejap. Bentuk tombak ini sangat tidak biasa karena ada sepasang sayap yang terbentang di badan tombak. Sayap itu tampak mirip dengan sayap malaikat. Cahaya surgawi yang kuat dan menyala-nyala menyebar dalam lingkaran dengan riak-riak dahsyat yang dipancarkan darinya. Angel Spear, Din Tai Chang mengedipkan matanya ketika dia melihat tombak panjang di tangan Jisuan yang memancarkan riak kuat dan berbicara dengan nada samar, sungguh besar tangan dari Saint Spiritual Academy, bahkan memberikan low rank Divine Artifact Academy untuk Jisuan. Haha, Jisuan menunjukkan kinerja yang luar biasa di akademi dan dengan kontribusi. Jadi, kami memberinya tombak malaikat. Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Saint menanggapi dengan sedikit senyum,
Tapi meskipun tombak malaikat ini memang tangguh, dibandingkan dengan pilar iblis milik Mu Chen, itu masih sedikit lebih rendah. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara menghabiskan banyak usaha juga. Jelas, dia tidak merasa bahwa pilar iblis Meru besar diperoleh oleh Mu Chen sendiri dan dianugerahkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Din Taichang mencibir dan tidak mau repot menjelaskan banyak hal saat dia mengalihkan pandangannya ke keduanya di udara. Suasana di daerah itu semakin tidak bersahabat. Semua orang melihat ke langit dengan tatapan kegembiraan dan harapan. Dua di depan mereka mungkin berdiri di puncak tertinggi di antara semua akademi spiritual dari generasi mereka. Konfrontasi mereka pasti akan menjadi pertarungan untuk kejuaraan dan juga akan menjadi pertarungan paling cemerlang di turnamen ini. Berdengung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Jisuan mencengkeram tombak panjangnya lebih erat, dan pada saat berikutnya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya gemetar, menghilang dari tempatnya. Ledakan, tapi saat berikutnya dia menghilang, Mu Chen mengepalkan tinjunya tanpa ragu-ragu ke arah ruang di depannya. Gemuruh, petir hitam dengan panik melonjak saat kilat bercampur ke dalam energi spiritual yang luas. Itu seperti naga yang mengaum marah. Kekuatan ofensif di balik tinju itu bahkan bisa menyebabkan bencana roh kelas 3 menderita luka parah. Di ruang kosong, tombak panjang yang sangat tajam merobeknya dengan gelombang cahaya surgawi. Api yang membara bahkan menyebabkan distorsi di daerah tersebut. Tombak panjang itu menyapu, sebelum ujung tombak yang menusuk dengan cepat berbenturan dengan tinju yang diselimuti petir. Ledakan, tabrakan logam terdengar, angin kencang yang mengerikan menyapu tinju dan tombak, menyebarkan lapisan fluktuasi yang terlihat. Tubuh Mu Chen tidak bergerak sedikit pun saat dia melihat ke depan. Sparks sedikit terdistorsi, dan siluet Jisuan tidak terlihat, hanya tombak panjang yang menembus ruang. Penyelidikan tanpa arti, apakah masih ada artinya? Mu Chen mempertahankan ketidakpedulian saat dia melemparkan pukulan lain. Pukulan itu mirip dengan kilat saat melesat melintasi cakrawala dan dengan cepat membombardir ruang kosong dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Gemuruh, petir meledak dalam kekosongan, dan sesosok dikirim terbang menjauh. Sosok itu didorong mundur selusin langkah di udara, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Jisuan, yang mengenakan ekspresi gelap, memegang tombak panjang itu. Huff, Jisuan mendengus dengan tatapan dingin saat sorot matanya berubah berat, sebelum dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Ruang di belakangnya terdistorsi saat berjuta cahaya meledak dari laut berdaulat yang dipenuhi dengan cahaya surgawi. Tak lama setelah itu, laut Sovereign bersiul keras, dan banyak sinar cahaya surgawi melesat keluar. Seni cahaya suci, penjara malaikat. Seiring dengan gonggongan dingin Jisuan yang bergema, sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi ratusan sosok humanoid cahaya surgawi. Penampilan sosok humanoid itu tidak jelas, tetapi mereka semua memiliki sepasang sayap yang mengepak di belakang mereka. Setiap satu dari sosok cahaya surgawi itu memancarkan riak energi spiritual yang kuat yang tidak kalah dengan para ahli bencana roh. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dalam hati memukul bibir mereka di sekitar panggung pertempuran emas. Jisuan memang tangguh untuk mengembangkan seni surgawi yang begitu dalam. Apa yang dia lakukan pada dasarnya tidak berbeda dengan menyebarkan benih ke tentara. Hanya gerakan ini saja yang mengungkapkan perbedaan antara Sovereign Realm dan Spirit Disaster. Itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh metode biasa. Jika Mu Chen tidak membangun laut berdaulatnya sendiri pada saat ini, dia bahkan mungkin tidak bisa bertarung dengan Jisuan. Membunuh. Tatapan Jisuan dingin saat tombak panjang di tangannya bergetar, dan sosok-sosok cahaya itu segera menyerbu keluar, bersiul di udara. Mereka membentuk formasi dan menelan Mu Chen. Berdesir, berdesir, malaikat surgawi itu menggunakan tombak panjang yang terbuat dari cahaya surgawi saat mereka menembak ke arah Mu Chen. Nyah, tatapan Mu Chen menjadi dingin saat dia menginjak kakinya, sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari laut Sovereign merah dan menembak ke arah para malaikat yang mendekat. Namun, begitu kedua kekuatan itu bentrok, lengkungan dingin muncul di sudut bibir Jisuan saat dia mengganti segel tangannya, pemakaman malaikat. Ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan yang menghancurkan bumi bergema saat para malaikat tiba-tiba meledak, membentuk badai cahaya surgawi yang mengerikan yang menyelimuti Mu Chen. Badai itu berukuran sekitar 1000 kaki, menciptakan retakan besar di panggung pertempuran emas di bawahnya.
Keributan yang mengerikan itu membuat banyak orang kehilangan warna di wajah mereka. Jarang terjadi konfrontasi tingkat seperti itu di turnamen akademi spiritual besar. Badai cahaya surgawi dengan keras mendatangkan malapetaka karena semua orang memusatkan perhatian padanya. Di bawah serangan yang menakutkan seperti itu, bahkan Mu Chen akan kesulitan menghadapinya, kan? Badai cahaya surgawi secara bertahap menyebar ketika banyak tatapan menatapnya tanpa berkedip dan, tak lama setelah itu, keributan gemetar yang ditekan terdengar. Bahkan Jisuan sedikit menyipitkan matanya di langit. Badai memudar dan di langit, masih ada siluet yang berdiri di udara, itu adalah Mu Chen. Pakaiannya terkoyak dengan kilat yang mengalir di permukaan tubuhnya dan 9 tanda kilat berkedip di dadanya, gemuruh guntur terus-menerus terdengar darinya. Selain pakaiannya hancur, tidak ada luka pada Mu Chen. Seolah-olah serangan ofensif dari sebelumnya tidak membahayakan dirinya. Tubuh fisik yang menakutkan, seseorang berseru dengan takjub dan menelan seteguk air liur. Di udara, pemuda itu telanjang di bagian atas tubuhnya, kulitnya memancar seperti perak. Meskipun sosoknya yang ramping tidak kuat atau maskulin, tubuhnya yang rapuh inilah yang membuat orang lain merasa seolah-olah dia tidak dapat diguncang oleh jatuhnya langit atau robeknya bumi. Kedua mata Mu Chen terpancar pada saat ini, bahkan aura baleful yang kuat di tubuhnya tidak bisa mengendalikan petir yang ganas. Kedua tinjunya terkepal erat saat matanya yang berkedip-kedip dengan kilat menatap Jisuan dengan acuh tak acuh. Itu seperti dewa yang melihat semut dari atas. Jika seranganmu hanya pada level ini, maka giliranku. Meskipun pidato Mu Chen lambat, itu disertai dengan gemuruh petir saat jatuh bersama dengan setiap kata-katanya. Suara gemuruh yang bergema di wilayah ini bahkan mengguncang energi spiritual antara langit dan bumi. Gemuruh. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata terakhirnya, seseorang mendeteksi bahwa langit telah gelap dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Diliputi keterkejutan, orang itu melihat lapisan awan petir di udara yang muncul entah kapan. Awan petir itu menyelimuti area dengan radius beberapa ribu kaki. Tidak ada yang berani bernapas terlalu berat dari awan hitam pekat. Petir perak berkelap-kelip di awan, seperti naga petir yang menggeliat saat mereka memancarkan tekanan besar. Ledakan. Awan petir bergerak, sambaran petir besar merobek lapisan awan saat menukik ke bawah. Namun, arah petir bukan Jisuan, itu akan sangat menyerang Mu Chen. Ledakan, petir besar sangat menyerang Mu Chen, tapi tidak ada petir yang mengalir keluar karena semuanya diserap ke dalam tubuh fisik Mu Chen. Cek, cek, petir hitam mulai mengeras di permukaan tubuh Mu Chen dan hanya dalam beberapa saat, lapisan pelindung petir hitam terbentuk. Itu memiliki penampilan yang ganas ketika muncul di tubuh Mu Chen. Di bawah pelindung petir, sosok Mu Chen tampaknya telah membengkak beberapa kali lipat, menjadi raksasa petir. Fluktuasi yang dipancarkan dari tubuhnya sangat mengerikan. Hanya satu gerakan yang aku butuhkan untuk berurusan denganmu. Di bawah asmara, sepasang mata berkedip dengan kilat terpaku pada Jisuan saat suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Mu Chen melangkah maju, dan pada saat berikutnya, dia sudah secara misterius muncul di atas Jisuan dan melemparkan pukulan ke depan. Pukulan itu tidak mewah, tetapi berisi kekuatan kekerasan murni. Pada saat ini, kilat di awan petir menari bersama dengan energi spiritual deras yang memancar keluar dari laut sovereign merah dan mengalir ke lengan Mu Chen. Fisik petir nona rune dan kekuatan laut berdaulatnya menyatu menjadi satu titik saat dia melemparkan pukulan sederhana ke depan. Ledakan, ruang hancur dengan pukulan itu. Pukulan itu membuat ekspresi Jisuan langsung berubah, bahkan dekan dari berbagai akademi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, karena pukulan Mu Chen ini sebenarnya memiliki kekuatan ahli Realm Sovereign sejati. Bab 628 Kartu Tram Terakhir Jisuan. Ledakan, langit dan bumi sepertinya bergetar saat ini. Kekuatan tinju ini dari Mu Chen, yang telah dia seduh begitu lama, mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak harapkan. Ini adalah perpaduan sempurna dari fisik dan energi spiritualnya. Kedua gelombang energi itu saling melengkapi sehingga mungkin cukup untuk membantai lawan manapun di bawah budidaya Sovereign Realm. Menghadapi pukulan ini dari Mu Chen, bahkan ekspresi Jisuan berubah drastis dengan noda horor di matanya. Ledakan, retakan halus muncul di ruang di bawah kepalan tangan Mu Chen, tampak seperti kaca yang pecah. Tinju yang berkedip-kedip dengan kilat yang mengerikan dengan cepat meluas di depan mata Jisuan. Dia mengatupkan giginya saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya.
Segudang cahaya surgawi meledak dari laut sovereignnya dan dengan cepat berkumpul di hadapannya. Hanya dalam beberapa saat, perisai surgawi selebar 100 kaki terbentuk. Perisai surgawi malaikat. Perisai surgawi itu sangat sederhana dan tanpa hiasan dengan sepasang sayap malaikat yang terbentang di atasnya, memberikan perasaan yang kuat darinya, seolah-olah itu dapat menahan dampak paling besar di dunia ini. Dihadapkan dengan pukulan Mu Chen yang hampir sempurna, Jisuan juga telah mengeksekusi pertahanan terkuatnya. Ledakan. Ketika perisai surgawi terbentuk, pukulan anggun Mu Chen datang dan menghantam perisai tanpa ragu sedikitpun. Kedua belah pihak bentrok bersama, itu seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, langit dan bumi tampak membeku sesaat, diikuti oleh ledakan mengejutkan yang bergema di ruang ini. Gelombang fluktuasi yang bisa dilihat dengan mata telanjang tersapu. Gelombang kejut menyapu beberapa ribu kaki saat membalik langit dan bumi. Petir dan cahaya surgawi tersapu dari titik tabrakan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya menyipitkan mata saat mereka merasakan sakit yang menyengat dari cahaya yang kuat. Namun, mereka tidak mengalihkan pandangan mereka saat mereka terpaku pada titik tabrakan. Konfrontasi seperti itu hanya bisa dianggap menghancurkan bumi. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, kilat yang menghancurkan dan cahaya surgawi tiba-tiba meledak dan dampak mengerikan tersapu. Setelah itu, semua orang mengedipkan mata mereka dan melihat sesosok terbang turun dalam keadaan menyedihkan ke panggung pertempuran emas. Ledakan. Panggung pertempuran emas runtuh dengan beberapa ratus kaki lubang di dalamnya saat retakan terus menyebar. Hanya dalam beberapa napas, panggung pertempuran emas yang kokoh telah sepenuhnya runtuh ketika batu-batu besar jatuh ke dalam lubang besar, menguburnya. Mendesis. Banyak orang menghirup udara dingin, karena mereka dikejutkan oleh pemandangan itu. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir turnamen akademi spiritual hebat, tidak ada yang pernah mendengar tentang satu pertukaran yang dapat menghancurkan tahap pertempuran tertentu sedemikian rupa sebelumnya. Siapa yang dipukuli? Tapi dengan cepat, semua orang mengarahkan perhatian mereka ke konfrontasi, dan menilai dari situasi saat ini, orang yang dikalahkan secara alami adalah orang yang benar-benar dirugikan. Ini mungkin hasil dari pertempuran puncak ini. Di udara, riak energi spiritual masih mendatangkan malapetaka yang berlangsung selama beberapa menit, sebelum kilat dan cahaya surgawi berangsur-angsur menghilang. Berdesir, semua orang mengarahkan pandangan mereka. Langit cerah sekali lagi, dan siluet perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Siluet itu mengenakan armor petir hitam, kecuali bahwa sebagian besar armor petir ganas telah hancur, potongan armor yang kuat jatuh. Ini Mu Chen. Banyak orang melebarkan mata mereka, meskipun siluet itu masih tertutup pelindung petir, semua orang mengenali penampilan yang familiar itu dengan pandangan sekilas. Sorakan gembira terdengar di area tempat para siswa Akademi Spiritual Surga Utara tinggal. Setiap siswa memiliki wajah memerah karena kegembiraan saat mereka melihat siluet di langit dengan rasa hormat memenuhi mata mereka. Kakak Mu Chen menang. Yusi sangat bersemangat saat dia menarik lengan Su Ling'er dan berbicara dengan penuh semangat. Orang itu memang tangguh. Su Ling'er mengangguk dengan wajah memerah juga. Sepasang matanya yang indah berkedip-kedip dengan kemegahan. Di sudut panggung pertempuran, Luoli dan Wen Qingxuan mengangkat kepala mereka, melihat sosok itu juga. Mereka merasa seolah-olah mereka dibebaskan dari beban. Tatapan mantan dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Itu adalah suasana hati yang tidak akan muncul bahkan jika dia mengalahkan Jisuan sendirian. Tatapan yang terakhir sedikit rumit, ada sedikit kekaguman dan keras kepala yang pantang menyerah di dalamnya. Di udara, ketika para dekan dari berbagai akademi menyaksikan adegan ini dari atas, meskipun mereka tidak berbicara, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. 5 dekan agung tetap diam saat mereka diam-diam menyaksikan, hanya Din Tiansheng yang mengepalkan tinjunya tak terkendali di lengan bajunya. Senyum yang menggantung di wajahnya memudar banyak. Keributan yang menghancurkan bumi terdengar, dan siluet di langit bergetar saat armor petir mulai terkelupas. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul kembali, seperti yang diharapkan. Matanya kembali ke hitam pekat saat dia menundukkan kepalanya, melihat tinjunya. Permukaan tinjunya berdarah saat pertahanan terakhir Jisuan sangat kuat. Juga, itu mengembalikan sebagian kekuatan. Jika bukan karena fisik Mu Chen mencapai nona rune lightning fisik, hanya counter yang mengerikan itu saja akan menghancurkan lengannya menjadi berkeping-keping. Dia tidak terganggu oleh keributan yang bergema di langit dan menatap battle stage yang runtuh.
Tinju itu sebelumnya telah melukai Jisuan, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sorak-sorai di langit berlangsung lama, sebelum mereda saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke panggung pertempuran emas yang hancur. Jika Jisuan tidak muncul, itu akan menandai berakhirnya pertempuran sang juara. Wilayah ini akhirnya kembali damai. Mu Chen berdiri di udara saat tatapannya berkedip ringan dan tiba-tiba menggenggam tangannya. Pilar iblis Meru besar membumbung ke cakrawala, bersama dengan aura baleful yang deras dan menekan wilayah panggung pertempuran emas yang runtuh dengan cara yang mengintimidasi. Ledakan, panggung pertempuran yang sudah hancur-hancur sekali lagi, pilar iblis Meru besar turun tanpa keringanan hukuman sedikit pun dan menabrak lubang dengan keras. Ledakan, fragmen tahap pertempuran emas menjadi debu saat retakan berkembang dengan cepat. Langkah tegas dan kejam Mu Chen membuat kelopak mata banyak orang berkedut, dia memukuli seekor anjing yang tenggelam. Namun, Mu Chen tidak terganggu oleh pikiran orang lain. Setelah pilar iblis Meru besar ditekan, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan ekspresinya juga menjadi sangat serius. Fluktuasi energi spiritual yang menghilang di sekitarnya melonjak sekali lagi, dan kilat berkedip di permukaan tubuhnya. Tindakan tiba-tiba Mu Chen mempersenjatai diri ke gigi membuat semua orang terkejut, tapi mereka dengan cepat pulih dari keterkejutan dan melihat Golden Battle Stage runtuh dengan ketakutan di mata mereka. Mungkinkah Jisuan masih bisa bertarung? Ledakan, suara besar datang dari panggung pertempuran emas yang hancur, bahkan pilar iblis Meru besar yang berdiri menjulang sebelum tiba-tiba tersentak. Ledakan, ledakan, getaran menjadi semakin kuat, dan setelah itu, pilar iblis Meru besar bergetar dan melonjak ke cakrawala saat melesat ke arah Mu Chen. Tatapan Mu Chen menjadi dingin saat dia mengetuk kakinya dan muncul di atas pilar iblis Meru besar dalam sekejap, menghentakkan kakinya saat dia menstabilkan pilar. Sepasang pupil hitamnya melihat ke dalam lubang yang dalam dengan waspada. Tatapan semua orang berkumpul, dan mereka menahan napas, hati mereka terangkat ke tenggorokan. Di lubang tanpa dasar, cahaya ungu samar muncul saat mulai menyebar. Setelah itu, semua orang menyaksikan sosok secara bertahap melayang dan mendarat dengan ringan di atas batu besar. Ketika sosok itu muncul, suara menghirup udara dingin terdengar di wilayah ini. Dilihat dari siluet itu secara alami adalah Jisuan, tetapi saat ini dia berbeda dari sebelumnya. Permukaan tubuhnya berkedip dengan cahaya ungu samar, dan permukaan wajahnya juga memiliki rune cahaya ungu misterius. Kedua matanya berubah ungu tua, tajam dan dingin, seolah-olah mata ini bercampur dengan keganasan yang tak ada habisnya. Dia memiliki sepasang sayap elang ungu yang perlahan mengepak, menyebabkan ruang di dekatnya juga ikut terdistorsi. Jisuan memasang ekspresi acuh tak acuh dengan tangan terlipat di depan dadanya saat dia mengangkat kepalanya, menatap Mu Chen dengan kemegahan di matanya, mirip dengan melihat seekor semut. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Jisuan, yang memberinya sedikit sensasi asing. Dibandingkan dengan Jisuan dari sebelumnya, itu berbeda, lebih jauh lagi. Mu Chen bisa merasakan bahaya fana yang datang dari Jisuan yang membuatnya merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Wen Qingxuan dan Luo Li sedang melihat Jisuan, ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka merasa ada yang tidak beres juga. Di langit, ekspresi para dekan tanpa sadar berubah sedikit saat mereka memandang Jisuan dengan heran. Selain Din Tiansheng, tatapan 4 dekan agung sedikit berkedip. Ada yang salah dengan Jisuan ini. Lingxi menatap Jisuan dengan ekspresi berat saat dia tiba-tiba berbicara. Kakak Lingxi, ada apa dengan pria itu? Dia tiba-tiba merasa sangat menakutkan. Suner berbicara dengan malu-malu, indranya sangat tajam, dan dengan demikian, dia samar-samar merasa bahwa Jisuan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Lingxi tidak menanggapi saat dia menatap Jisuan dengan tatapan dingin. Di bawah perhatian semua orang, sudut bibir Jisuan perlahan mengangkat senyum kejam. Setelah itu, dia dengan ringan menginjak kakinya saat riak menyebar. Di bawah tatapan yang mengejutkan, semua orang menyaksikan panggung pertempuran emas menjadi debu dalam sekejap. Li, teriakan elang tajam yang menusuk telinga bergema di wilayah ini, dan semua orang menyaksikan elang ungu 1000 kaki secara bertahap muncul di belakang Jisuan. Makhluk itu memiliki tubuh elang, sementara kepala naga dan semburan fluktuasi yang mengerikan keluar dari tubuhnya saat menimbulkan kekacauan antara langit dan bumi. Mata semua orang melonjak ketakutan karena mereka bisa merasakan bahwa elang besar di belakang Jisuan bukanlah ilusi, ia memiliki bentuk jasmani. Apa yang dimiliki Jisuan bukanlah esensi jiwa dari elang naga langit primordial,
tetapi tubuh aslinya. Bab 629-9 Nether muncul kembali. Li, teriakan elang yang tajam bergema di antara langit dan bumi. Gelombang suara yang menusuk telinga menyapu seperti ombak. Banyak retakan dalam muncul di lantai dengan tekanan mengerikan menyebar. Di bawah tekanan itu, belum lagi mahasiswa biasa, bahkan beberapa dekan mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Itu adalah tubuh asli dari Primordial Sky Dragon Hawk. Beberapa dekan memiliki ekspresi berat saat berseru dengan takjub, melihat makhluk kolosal itu. Itu memang tubuh aslinya, bukan yang disebut Soul Essence, tapi kenapa Primordial Sky Dragon Hawk tersembunyi di tubuh Jisuan? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa melakukannya? Seorang dekan berbicara dengan nada ragu. Elang Sky Dragon Primordial berada di peringkat 8 pada catatan binatang spiritual. Ketika binatang spiritual yang begitu kuat memasuki kondisi kedewasaannya, ia memiliki kekuatan yang bahkan bisa menyaingi penguasa. Tetapi dengan kultivasi Jisuan, dia baru saja mendirikan Laut Sovereign-nya sendiri, jadi, sebenarnya, dia belum naik ke Sovereign Realm. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk menekan Primordial Sky Dragon Hawk dan menggunakan kekuatannya. Beberapa dekan bertukar pandang saat ekspresi mereka berubah sedikit ragu. Kekuatan Primordial Sky Dragon Hawk itu mungkin mencapai tingkat penguasa kelas 4, aku khawatir tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Seorang dekan berbicara tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Penguasa kelas 4, kultivasi semacam itu bisa menjadi dekan akademi spiritual biasa, bahkan di 5 penguasa besar, mereka semua adalah tetua yang berpengaruh. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi siswa lain. Din Tiansheng, bukankah akademimu curang melakukan ini? Elang Sky Dragon Primordial bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Jisuan tetapi merupakan kekuatan eksternal yang tidak ada dalam aturan turnamen. Di udara, wajah Din Taichang agak gelap ketika dia menyaksikan pemandangan itu dan berbicara setelah melirik Primordial Sky Dragon Hawk dengan pandangan dingin. Din Tiansheng tersenyum tipis, Din Taichang, kalimatmu ini salah. Elang Sky Dragon Primordial tidak terkait dengan Akademi Spiritual Saint kami, itu oleh Jisuan sendiri. Selain itu, dia memiliki hubungan penginapan dengan Elang Naga Langit Primordial ini, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai ini. Petik 2. Penginapan. 3 dekan lainnya sedikit terkejut, apa yang disebut penginapan adalah metode berbahaya karena Primordial Sky Dragon Hawk tetap berada di tubuh manusia, namun, ia akan terus berusaha merebut kesadaran tuan rumah untuk menggantikannya. Demikian juga, tuan rumah juga berusaha memperbaikinya dan menjadikan kekuatan binatang itu miliknya. Ini hanyalah pertaruhan hidup, saat satu pihak kalah, mereka harus membayar harga yang tidak dapat diubah. Jadi, secara umum, tidak banyak orang dan binatang spiritual yang perkasa akan memilih metode ini, dan bagi manusia, yang menginginkan bom waktu di tubuh mereka. Adapun binatang spiritual, siapa yang ingin berada dalam skenario berbahaya seperti itu? Dengan demikian, hubungan penginapan ini bersifat sporadis. Primordial Sky Dragon Hawk mengincar tubuh Jisuan, dengan demikian, ia ingin merebutnya, dan juga, Jisuan juga memperhatikan kekuatan Elang Naga Langit Primordial. Dengan demikian, mereka membentuk hubungan penginapan, jadi kekuatan ini tidak eksternal untuk Jisuan, yang tidak melanggar aturan. Din Tiansheng berbicara dengan senyum tipis. Ketiga dekan terdiam, itu baik untuk Primordial Sky Dragon Hawk, karena kekuatan Jisuan lemah. Dengan demikian, ia memiliki peluang keberhasilan tertentu untuk mengalahkan Jisuan. Namun, Jisuan sedikit tegas dan kejam, rencananya mengalir jauh di dalam hatinya, jadi dia harus memiliki sedikit persiapan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan melakukan langkah berbahaya seperti itu. Wajah Din Taichang serius dan tidak berbicara lebih jauh. Meskipun kekuatan yang dimiliki Jisuan ini adalah jalan pintas, itu adalah sesuatu yang dia peroleh sebagai ganti nyawanya sendiri. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat siluet pemuda yang ada di udara dan menghela nafas dalam hatinya. Penampilan Mu Chen sudah sempurna, tapi siapa yang bisa mengira Jisuan memiliki kartu truf seperti itu yang disembunyikan di lengan bajunya? Orang itu, jadi dia memiliki tubuh asli dari Primordial Sky Dragon Hawk di dalam dirinya. Wen Qingxuan mengatupkan giginya saat dia melihat Primordial Sky Dragon Hawk dan tersenyum pahit, sepertinya kita telah meremehkan Jisuan. Luo Li tidak bisa menahan tangannya sedikit mengepal saat dia melihat siluet Mu Chen. Wajah pemuda itu tenang seperti air,
tidak ada kegembiraan atau kemarahan yang tertulis di wajahnya, tetapi dia tahu bahwa yang terakhir telah menderita cukup banyak kejutan di hatinya juga. Kamu harus pergi dulu. Luo Li berbicara dengan suara lembut. Bagaimana denganmu? Wen Qingxuan menjawab, terkejut. Mu Chen tidak akan menyerah, jadi aku akan menemaninya sampai akhir. Luo Li menunjukkan senyum tipis, senyumnya memiliki ketegasan yang tak tergoyahkan. Kekuatan primordial Sky Dragon Hawk itu sebanding dengan penguasa kelas 4, bahkan jika kamu bergandengan tangan dengan Mu Chen, tidak mungkin untuk menang. Wen Qingxuan berbicara dengan cemas, menyerah saja, ini hanya kompetisi. Selain itu, siapapun dapat mengatakan bahwa Jisuan telah curang, kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Petik 2. Mengenai kekuatan nyata, dia sudah kalah dari Mu Chen. Luo Li dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, apakah kamu merasa bahwa Mu Chen akan mundur? Wen Qingxuan terdiam saat dia tahu dendam di antara keduanya. Meskipun orang itu hampir selalu lembut, ada kekeras kepalaan yang tidak biasa di tulang-tulangnya. Jadi bahkan ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Jisuan sekarang, dia mungkin tidak akan mengakui kekalahan. Bodoh sekali. Wen Qingxuan menghela nafas, tetapi dia harus mengakui bahwa orang itu cukup baik ketika dia keras kepala. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Wen Qingxuan menggertakkan giginya pada akhirnya dan dengan waktu yang dia miliki sebelumnya, dia telah memulihkan sedikit kekuatan bertarung. Luo Li heran saat dia melihat Wen Qingxuan, karena tidak ada alasan bagi yang terakhir untuk melawan pertandingan ini dengan mereka yang tidak memiliki peluang untuk berhasil. Wajah Wen Qingxuan memerah dari tatapan Luo Li saat dia buru-buru berkata, orang itu membantuku sebelumnya, dan aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Luo Li tersenyum dengan makna lain di balik tatapannya. Namun, dia tidak berbicara dan hanya mengangguk ringan. Tidak ada suara apapun di wilayah ini karena banyak siswa yang mulutnya melebar. Terbukti, mereka diliputi keterkejutan oleh primordial Sky Dragon Hawk. Lebih jauh lagi, tingkat tekanan itu telah melampaui batas mereka, sadar bahwa itu bukan standar yang bisa mereka hubungi, setidaknya tidak sekarang. Wilayah Akademi Spiritual Surga Utara juga tenang, dan banyak orang memiliki ekspresi pucat, kegembiraan yang mereka miliki di wajah mereka menghilang. Di bawah tatapan semua orang, Jisuan dengan santai mematahkan lehernya di udara dengan suara patah tulang yang rapuh bergema. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin dan menatap Mu Chen sambil tersenyum, apakah kamu merasa putus asa? Tidak ada ekspresi di wajah Mu Chen saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Elang Sky Dragon Primordial mengangkat matanya yang liar dan mulai menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh. Kekuatan yang terakhir bahkan tidak ditempatkan di dalam hatinya dan mengalihkan pandangannya ke Jisuan dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh yang terakhir, ini adalah orang yang memaksamu untuk memanggilku. Jisuan, tahukah Anda bahwa semakin banyak kekuatan saya yang Anda gunakan, saya akan dapat mengikis kesadaran Anda lebih jauh. Jisuan tersenyum tipis ketika dia menjawab, kalau begitu, harap sebelum aku melampauimu, kamu akan dapat merebut tubuhku. Namun, sebelum itu, kami berdua berbagi hidup kami, jika salah satu dari kami mati, yang lain juga akan mati. Jadi, berperilaku baik dan bantu saya menyingkirkan orang itu. Petik 2. Sesuai keinginan kamu. Mata primordial Sky Dragon Hawk berkedip-kedip dengan kilau saat ia tertawa menakutkan, mengepakkan sayapnya dengan cahaya yang bersinar darinya dan menyembur ke tubuh Jisuan. Cek, cek, sayap elang di belakang Jisuan mengembang dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa saat, mereka sudah berukuran 100 kaki. Selanjutnya, kedua tangannya menjadi tajam dengan kuku ungu tua yang tampak seperti belati. Bersamaan dengan itu, badai energi spiritual yang mengerikan bersiul di sekelilingnya yang merobek langit dan bumi. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual, itu sudah mencapai tingkat realm sovereign yang sebenarnya. Jisuan merasakan energi yang sangat besar di tubuhnya saat noda keracunan melintas di wajahnya. Kedua matanya telah berbentuk tajam seperti elang saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Mu Chen. Dia mengepakkan sayapnya, menyapu dengan badai energi spiritual ungu tua saat mereka menyerang Mu Chen dengan kekuatan yang tak tertandingi. Wajah Mu Chen muram saat dia mengepalkan tinjunya. Pilar iblis Meru besar melonjak ke langit dan dengan marah menukik ke bawah. Ledakan, angin kencang energi spiritual membombardir pilar iblis Meru besar, menyebabkan pilar bergetar sebelum terbang keluar. Mu Chen membanting telapak tangannya ke atasnya,
tetapi dampak di balik kekuatan itu menyebabkan rasa sakit yang hebat di kedua lengannya. Jaring di telapak tangannya terkoyak dengan darah segar yang mengalir darinya. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisiknya, ini saja bisa membunuhnya. Saat ini, kamu adalah semut di mataku. Jisuan tersenyum dengan ejekan. Saat dia selesai berbicara, siulan angin yang tajam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Namun, dia menamparnya dengan punggung tangannya tanpa melihatnya. Ruang terdistorsi bersama dengan energi spiritual ungu menyapu. Itu seperti ular ungu besar yang menyapu. Ledakan, suara berat bergema saat dua siluet didorong mundur. Mereka adalah Luoli dan Wen Qingxuan, yang mencoba membantu Mu Chen. Tapi dilihat dari situasinya, mereka bukan lawan Jisuan saat ini. Berdesir, Jisuan mengepakkan kedua sayapnya, menciptakan bayangan yang tak terhitung banyaknya dan sebelum Mu Chen bisa bereaksi, angin telapak tangan yang menusuk telah jatuh ke bahunya. Uff! Sosoknya terbang keluar dengan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Kecepatanmu sangat lambat. Dia menstabilkan sosoknya saat suara menakutkan bergema dari punggungnya, dan tak lama setelah itu, badai telapak tangan lain menimpanya. Ledakan, sosok Mu Chen ditembak berat ke tanah saat ia menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Dia tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan, tetapi bahkan ketika dia berada di pasif, dia masih memiliki niat membunuh yang dingin di matanya tanpa jejak rasa takut atau mundur. Kakakmu, lepaskan, di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara, seseorang melihat sosoknya yang menyedihkan dan merasa masam di hidung, bahkan beberapa gadis memiliki mata memerah. Selama di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen selalu bisa mempertahankan ekspresi percaya diri di wajahnya dengan kehangatan yang terpancar di wajahnya yang tampan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun para siswa dari akademi lain tidak berbicara, ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Lagi pula, tidak masalah jika Mu Chen menang atau kalah, hanya keuletan dan ketekunan yang dia tunjukkan pantas dihormati. Sosok Mu Chen berada di tumpukan batu, penampilannya sangat menyedihkan saat ini, tangannya sedikit gemetar saat dia menyeka darah dari sudut bibirnya. Tak lama setelah itu, noda kebiadaban perlahan muncul di matanya, bahkan jika dia kalah dari Jisuan hari ini, dia akan menyeret Jisuan bersamanya. Kalau begitu mari kita bersaing dan melihat siapa di antara kita yang lebih kejam. Mu Chen bergumam sambil tersenyum. Senyumnya sengit saat dia berjuang untuk berdiri di atas tumpukan batu. Tepat ketika dia hendak menyerang, tubuhnya menjadi kaku tanpa sadar pada saat itu juga ketika dia mendengar suara yang familiar di hatinya saat ini. Cek, cek. Mu Chen kecil, betapa tidak bergunanya kamu dipukuli sampai sedemikian menyedihkan oleh ayam campur. Suara yang familiar itu membuat Mu Chen tercengang saat dia menggosok telinganya dengan tak percaya. Bukankah suara yang familiar itu adalah 9 neter yang masih berevolusi? Bab 630 Kekuatan 9 neter. Suara malas yang tiba-tiba membuat ekspresi di wajah Mu Chen membeku, dan setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan bergumam tidak percaya. Kamu, 9 neter. Kamu sudah bangun. Namun, pertanyaannya tidak dijawab, yang membuat hati Mu Chen dingin dalam sekejap. Apakah dia berhalusinasi? Haha, sepertinya kamu sangat merindukanku. Namun, tepat ketika hati Mu Chen akan benar-benar menjadi dingin, tawa menggoda terdengar lagi. Ekspresi Mu Chen menggantung sejenak, sebelum dia tak berdaya memutar matanya. Namun, dia masih merasakan kelegaan yang luar biasa. Orang ini akhirnya terbangun setelah tertidur selama 2 tahun. Kamu akhirnya bangun. Mu Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Mau bagaimana lagi, kamu akan mati, dan aku tidak ingin mati bersama denganmu bahkan tanpa menikmati sehari setelah berevolusi. 9 neter tertawa. Mu Chen menarik bibirnya. Hubungannya dengan 9 neter sangat rumit karena keduanya telah menjalani Bloodling Bond. Jadi, berbicara sampai batas tertentu, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan ketika 9 neter tertidur lelap selama ini, hubungan antara keduanya menjadi lebih dekat karena hubungan garis keturunan mereka. Sepertinya kamu sudah mengalami cukup banyak masalah. 9 neter dengan ringan tersenyum, meskipun itu adalah percakapan di dalam hati, Mu Chen bisa merasakan sebuah adegan melintas di hatinya. Tampaknya itu adalah telur hitam yang pecah dengan seorang gadis berpakaian hitam duduk di atasnya. Dia menggoyangkan sepasang kakinya yang panjang dan ramping saat dia meletakkan pecahan pelindung telur ke bibirnya yang kemerahan dan mengunyahnya dengan gigi peraknya,
mengunyahnya sedikit demi sedikit dengan ekspresi mabuk di wajahnya yang liar dan cantik. Itu hanya Lang Sky Dragon primordial, kekuatannya seharusnya mencapai penguasa kelas 4. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia bertanya dengan suara lembut, bisakah kamu menghadapinya? Nine Nether meletakkan tangannya di pipinya saat dia berbicara dengan malas, ini hanya ayam campuran yang tidak pernah bisa berevolusi, mengandalkan umurnya yang panjang untuk mencapai alam berdaulat. Tapi binatang spiritual tetaplah binatang spiritual pada akhirnya, tanpa bisa mengalami evolusi, jalannya berhenti di sini. Lalu, kamu kelas berapa Sovereign? Mu Chen berbicara dengan hati-hati. Itu juga harus di kelas 4. Nine Nether berbicara dengan senyum manis. Penguasa kelas 4, Mu Chen menghirup seteguk udara dingin saat dia terkejut di dalam hatinya. Lang Sky Dragon primordial telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan hanya berada di penguasa kelas 4, tetapi 9 Nether tidur selama 2 tahun dan telah mencapai ketinggian seperti itu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa sebelum 9 Nether menjalani evolusinya, kekuatannya setara dengannya. Aku yang paling berbakat di klan 9 Nether dalam 1000 tahun terakhir dengan garis keturunan paling murni, jangan bandingkan ayam campuran itu denganku. 9 Nether dengan malas menjawab. Karena tidak ada yang mengejutkan baginya dan sebaliknya, itu seharusnya menjadi hal yang wajar. Mu Chen terdiam. Jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak jenius yang memproklamirkan diri akan menyemburkan darah. Orang itu juga kelas 4, bisakah kamu menghadapinya? Mu Chen bertanya. Di bawah budidaya yang sama, binatang surgawi menekan binatang spiritual. Nine Nether berkata dengan acuh tak acuh. Hebat, Mu Chen memuji. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku untuk sementara, tetapi itu akan tergantung padamu untuk melihat seberapa banyak yang bisa kamu pegang. Nine Nether menelan pecahan kulit telur terakhir dan dengan ringan menepuk tangannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sejumlah api ungu yang menghancurkan bumi menyembur keluar, bersama dengan riak energi spiritual yang mengerikan, dan meledak. Di battle stage yang runtuh, tidak ada gerakan di tubuh Mu Chen saat dia membeku saat berbicara dengan Nine Nether di dalam hatinya. Sepertinya dia mulai menyerah. Di udara, Jisuan sedikit memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen, yang memiliki penampilan menyedihkan dan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu merasakan arti sebenarnya dari keputusasaan. Apa yang disebut kepercayaan diri, Anda akan tidak ada lagi mulai hari ini. Petik 2. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapan Jisuan menjadi buas dan kejam saat dia melangkah maju. Detik berikutnya, sosoknya secara misterius muncul di hadapan Mu Chen. Dia memiliki senyum ringan saat dia merobek ruang dan menunjuk ke hati Mu Chen bersama dengan ketajaman yang tak tertandingi dari jari-jarinya dan cahaya ungu. Satu jari kedengkian. Di luar panggung pertempuran, siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan untuk mengalihkan pandangan mereka. Ekspresi para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara menjadi pucat. Semuanya berakhir sekarang. Jisuan tertawa terbahak-bahak saat cahaya ungu semakin bersinar di kedua jarinya, dengan angin kencang yang menyelimuti jari-jarinya yang dapat menembus rintangan apapun. Angin kencang menyapu saat jatuh ke dada Mu Chen dengan kecepatan secepat kilat. Cek, suara samar tiba-tiba terdengar dan tatapan mereka yang tertuju pada battle stage tiba-tiba menyempit. Ekspresi kejam Jisuan mengalami perubahan drastis saat dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya. Dia melihat Mu Chen mengulurkan dua jari yang menjepitnya. Meskipun serangan menjepit itu tampak lemah, serangan Jisuan tidak dapat maju 1 inci pun. Bagaimana mungkin? Teriakan keheranan terdengar. Hati Jisuan bergetar saat dia melihat pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan di hadapannya dengan tidak percaya. Pada saat ini, yang terakhir juga perlahan mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya tampaknya memiliki api ungu yang menyembur keluar. Kepuasanmu berakhir di sini. Sudut bibir pemuda itu terangkat bersamaan dengan suaranya yang serak. Detik berikutnya, dia mencambuk kakinya. Itu seperti palu berat dengan kecepatan yang bahkan Jisuan tidak bisa bereaksi dan mendarat dengan keras di dadanya. Ledakan, suara khusyuk terdengar, dan tubuh Jisuan seperti bola meriam saat dia terbang keluar, menggambar tanda besar dan dalam di sepanjang lantai yang panjangnya beberapa ratus kaki, batu-batu yang dia tabrak di sepanjang jalan menjadi debu. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya orang yang mulutnya melebar saat mereka membeku, menyaksikan pemandangan itu. Luo Li dan Wen Qingxuan, yang hendak menyerang, linglung juga, melihat Jisuan langsung terbang kembali dengan takjub.
Mereka masih belum pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Di luar panggung pertempuran, Lingxi menyipitkan kedua matanya saat dia menatap Mu Chen. Noda keheranan melintas di wajahnya saat dia sepertinya merasakan sesuatu. Jisuan menstabilkan tubuhnya saat dia menyemburkan seteguk darah. Tatapannya sedikit linglung saat dia menatap Mu Chen. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia pulih dari linglung dan melolong tak percaya, bagaimana mungkin? Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat Jisuan, yang matanya memerah karena ketidakpedulian. Dia bahkan tidak memperhatikannya dan perlahan membuka tangannya. Setelah itu, semua orang menyaksikan pemandangan pilar api ungu raksasa menyembur dari tubuhnya dan membubung ke cakrawala. Suhu terik langsung menyebar di wilayah ini, bahkan pijakan di bawah kaki Mu Chen mulai mencair. Api ungu yang sombong tidak bisa diungkapkan. Selanjutnya, bersama dengan api ungu yang menyembur keluar, semua orang merasakan riak energi spiritual yang memancar dari Mu Chen menjadi semakin menakutkan. Mereka telah mencapai level Sovereign Realm hanya dalam beberapa saat. Siswa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi diliputi keterkejutan. Di udara, para dekan dari berbagai akademi juga menunjukkan ekspresi heran. Tatapan mereka mulai berubah berat karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual Mu Chen yang mungkin sebanding dengan Realm Sovereign kelas 2. Dibandingkan dengan Jisuan, yang baru saja menjadi penguasa kelas 1, itu jauh lebih kuat. Mu Chen ini sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang sama. Beberapa dekan tersenyum pahit ketika mereka saling memandang. Ini adalah siswa tingkat puncak dari 5 akademi besar. Mereka benar-benar tangguh, sedemikian rupa sehingga bahkan mereka merasa terancam olehnya. Di antara 5 dekan agung, Dekan Tai Chang juga dikejutkan oleh pemandangan itu, tetapi dia segera pulih dan ekstasi melonjak dari ekspresinya yang dingin, sedangkan Din Tiansheng, yang tersenyum sebelumnya, memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat ini. Api ungu menyapu, dan sayap ungu juga muncul di belakang Mu Chen yang perlahan terbuka. Sepasang pupil hitamnya telah berubah ungu pada saat ini, dan samar-samar, ada tangisan cerah dan renyah yang bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan penguasa. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk saat dia merasakan energi yang menakutkan di tubuhnya. Saat ini, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh negeri ini dengan satu gelombang tangannya. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bencana roh. Kamu benar-benar berhasil menahan begitu banyak kekuatan, sepertinya tubuh fisikmu cukup kuat sekarang. Suara heran Nine Nether terdengar di hati Mu Chen. Dia awalnya berharap bahwa alam penguasa kelas 1 adalah batas Mu Chen, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu bertahan hingga alam penguasa kelas 2. Saya belum menghabiskan 2 tahun tanpa melakukan apa-apa. Mu Chen tersenyum. Kamu memang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nine Nether tidak setuju karena, saat ini, Mu Chen memang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Paling tidak, dia tidak bisa mengikuti jejaknya dan tidak hanya terlihat tetapi tidak dapat dicapai seperti sebelumnya. Mu Chen tertawa ringan saat dia mengangkat kepalanya, pupil matanya berkobar dengan api ungu saat dia melihat Jisuan yang pucat. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, api ungu mendatangkan malapetaka saat menyebar dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia menghilang, suaranya yang acuh tak acuh tersapu bersama dengan api ungu. Mari kita akhiri pertempuran ini. Jisuan tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia buru-buru mundur. Sebuah tangan diselimuti api ungu menembus ruang, seolah-olah memanjang dari kehampaan dan meraih lehernya. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas.